dalam perspektif psikologi, kan Teh Diar juga seorang psikolog. Sambil Ya menunggu Allah. Teh Elma, gimana nih dalam perspektif psikologi sebelum Ini nanti malah dikaji? malah saya jadinya ya Bu Neni ya, yang cerita tentang anaknya Iya, ya. nggak apa-apa menyampaikan bagaimana anak dalam perspektif psikologi. Sebelum nanti Teh Elma menyampaikan anak dalam perspektif Islam. Nah, kira-kira gimana? Apakah ada kesamaan atau ada perbedaan? Kira-kira gimana Teh Dian? Nah, iya, Masya Allah ya Bu Neni. Luar biasa pertanyaannya. Iya Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Bu Neni bahwa kita akan membahas tentang anak ya, yang ya kalau di ilmu psikologi, anak itu jadi salah satu pembahasan tersendiri gitu ya Bu Neni ya, yang kita kan pada intinya ilmu psikologi itu mempelajari tentang perilaku manusia dan tahapan-tahapan perkembangannya gitu ya, dimulai dari anak ketika ada di masa janin gitu ya sampai akhirnya menua gitu lah. Dan prosesnya itu dikaji khususnya telah dikaji di penjurusan atau jurusannya istilahnya psikologi perkembangan ya, melihat lifespan atau perkembangan hidup seorang manusia gitu dari mulai eh, masa kehamilan gitu ya sampai masa tuanya gitu. Dan berbagai perspektif pasti punya sudut pandangnya sendiri, Bu Neni. Ada mazhab-mazhab tertentu tergantung dari bagaimana sudut pandang mazhab itu melihat manusia gitu ya. Ada yang sangat menarik, ada yang jadi setiap mazhab itu punya sudut pandang tersendiri tentang manusia dan punya pandangan tersendiri tentang anak. Salah satunya mungkin yang paling terkenalnya adalah ini ya, yang paling terkenal dan sekaligus fenomenal, mazhab yang sangat eh, ini banget, mazhab psikoanalisis misalnya yang memandang bahwa anak itu punya 5 tahun pertama anak itu adalah masa yang kritis katanya tuh gitu untuk membentuk pribadi seseorang gitu. Ada tapi juga itu menunjukkan bahwa manusia itu didorong oleh insting-insting negatif gitu ya Bu Neni ya. Nah, berbeda lagi dengan mazhab yang lain, mazhab behavioristik yang memandang bahwa anak itu seperti kertas putih, seolah-olah tidak membawa potensi apapun, tidak membawa fitrah apapun gitu ya dalam diri anak. Sehingga lingkunganlah yang berperan membentuk anak itu gitu. Seperti itu. Ada juga mazhab humanistik yang mungkin mendekati dengan setipe sama Islam walaupun nggak sama persis gitu, yang lebih memandang positif manusia gitu ya, bahwa anak itu punya potensi, punya bawaan, punya dorongan. Jadi sebenarnya tergantung mazhabnya nih gitu, tergantung sudut pandang teori itu mau bawa kemana. Tapi tentunya tidak ada yang kalau dia baru-baru mempelajari, apalagi kemarin ikut beberapa kelas DPU juga nih, pembinaan DPU, banyak menggali fresh lagi tentang hakikat manusia, karena ternyata dari sudut pandang yang seperti itu pun nggak lengkap gitu ya. Ternyata Islam gitu yang paling apa ya, hakikat tentang manusianya, keberadaan tentang manusia, keberadaan tentang anak, itu tuh paling lengkap gitu ya. Dan paling rasanya kalau mazhab-mazhab yang ada itu hanya menjawab beberapa pertanyaan fenomena tentang suatu masalah. Sementara kalau Islam secara komprehensif gitu ya dan mengakar. Masya Allah, jadi saya juga lagi tahap belajar nih Bu Neni, mempelajari hakikat manusia itu dalam Islam itu seperti apa sih gitu. Dan Alhamdulillah, Insya Allah di beberapa pembinaan ini ya Bu Neni ya, kita memperkuat lagi ya dari sisi Islamnya gitu ya Bu Neni. Itu mungkin Bu Neni. Insya Ada Allah. Teh Reni juga ya, ada ibu juga dari perspektif hukum ya, walaupun bukan hukum Hmm. Islam. Gimana Teh Reni, anak dalam ini perspektif hukum ya, sekali lagi hukumnya apa ya namanya, hukum konvensional mungkin ya, hukum Islam. Teh Reni bisa menyampaikan, kita diskusi seputar anak. Boleh, Ini boleh. Teh Reni itu
SHMH, jadi Magister Hukum dan hukum ya Teh Reni ya. Nah, sebelum dari perspektif Islam, nah dari perspektif hukum gimana Teh Reni? Jadi Ibu yang wawancara nih ya. Kita diskusi aja ya. Nanti ada Bu Ida, ini ya, ada Bu Siti. Gimana Teh Reni? Izin Bu, kalau untuk dari pandangan hukum tersendiri, pertama mungkin untuk anak itu ada perlindungan khusus ya Bu, seperti ada untuk pengadilan khususnya, lalu ada anak di bawah 17 tahun itu belum didapatkan hukuman. Nah, jadi mungkin saking spesialnya seorang anak ya Bu, maka diberikan hal-hal yang spesial juga. Nah, maka tadi yang kata Teh Diar untuk 5 tahun pertama kehidupan anak itu sangat penting, ya itu juga sangat penting mungkin di mata hukum ya Bu, sehingga diberikan keringanan-keringanan oleh negara untuk seorang anak. Dan di luar itu juga Bu, bukan hanya negara yang berperan untuk melindungi anak-anak, tapi mungkin berawal lagi dari rumah mungkin ya. Kalau kata Bang Aad kemarin kan pendidikan yang paling pertama itu fitrah dari keimanan seorang anak. Jadi sebelum kita ajari yang lain-lain juga kita harus bisa menumbuhkan fitrah keimanan terlebih dahulu dari seorang anak. Karena bukan hanya negara yang berhak ataupun wajib untuk melindungi anak-anak. Sebelum itu, mungkin sebelum jauh dari itu, kita terlebih dahulu sebagai seorang orang tua yang harus melindungi anak agar kelak anak dapat tumbuh pada fase yang seharusnya dan pada jalan yang seharusnya juga. Itu mungkin Ibu sebagai bentuk perlindungan dari orang tua terhadap anak. Itu mungkin Bu. Kalau secara spesifik secara hukumnya mohon maaf Bu, saya belum menemukan mungkin ya. Tapi setahu saya memang ada perlindungan khusus untuk itu mungkin. Iya. Jadi dalam perspektif hukum ya, sekali lagi bukan hukum Islam. Nah, mengenai batas anak ini masih jadi masalah ya Teh Reni dan teman-teman berkaitan dengan anak. Jadi kalau ada beberapa batasan ya, anak atau orang yang belum dewasa gitu ya. Kalau dalam hukum perdata anak yang belum dewasa itu mereka dianggap tidak memiliki kecakapan hukum. Jadi tidak bisa melakukan tindakan hukum. Kalau dalam hukum perdata artinya tidak boleh melakukan transaksi ya, transaksi yang yang berkaitan dengan jual beli rumah, jual beli tanah, gitu itu tidak bisa ya, karena belum dewasa. Itu dalam hukum perdata itu tidak spesifik mengatur tentang anak, tapi mengatur mengenai batas dewasa. Tapi batas dewasanya berbeda-beda begitu ya dalam hukum perdata. Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan itu batasan dewasa itu artinya batasan orang yang bisa melakukan pernikahan, perkawinan, ya. Nah, Batasnya dengan itu ya Bu Neni ya? Iya, batasnya dengan itu. Jadi yang belum dewasa belum bisa melakukan pernikahan, yaitu usia 19 tahun. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah remaja atau apa, adanya dewasa saja dan belum dewasa. Yang belum dewasa belum memiliki kecakapan sehingga tidak boleh melakukan tindakan hukum. Nah, itu 19 tahun. Sekarang ada perubahan. Kalau dulu perempuan itu 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Sekarang di Undang-Undang Perkawinan yang di amandemen ya yang baru, jadi batas dewasa itu laki-laki dan perempuan 19 tahun. Itu dalam hukum perdata. Sehingga kalau ada orang yang belum dewasa melakukan transaksi, misalnya ya jual beli, katakanlah jual beli HP misalnya, tapi anaknya belum dewasa, itu bisa dibatalkan.
orang tuanya atau walinya bisa membatalkan transaksi tersebut karena belum dewasa. Nah, Bu kalau Neni. dalam ya sudah ada tetehnya ini? Iya, alhamdulillah. Sudah ada Teh Elma. Nanti kita bahas lagi ya mengenai anak ini. Mangga Teh Diar. Ya, terima kasih banyak sebelumnya Bu Neni sudah brainstorming ya. Tadi kita Teh Elma sempat membahas dulu gitu tentang perspektif anak nih dari sisi hukum, karena ada ahli hukum di sini dan juga dari sisi psikologi. Tapi untuk tentunya kita nggak sabar nih pengen tahu dari sisi Islamnya gitu ya Teh ya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita di ruang Zoom ini Bapak Ibu Akang Teteh, Ibu atau Teteh ya? Ibu Elma aja. Fitriana. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya mohon maaf ya ini saya tadi terlambat masuk, ada kendala sedikit di Zoom-nya. Gak apa-apa Bu. Ini juga kebetulan beberapa dari kami mayoritas keluarga besar tadi malam baru saja melaksanakan itikaf. Jadi tampaknya beberapa di antara kita juga masih ada yang join kegiatan offline dulu sebelum nanti insya Allah bergabung bersama kami. Ya, baik-baik. Iya, baik sebelum Teh Elma memaparkan, izin menyampaikan CV-nya dulu, Teh. Ya, Baik, Bapak Ibu, ini adalah Teh Elma Fitria. Beliau adalah praktisi di bidang pendidikan fitrah, akil balik, dan juga minat bakat. Punya misi hidup yang Masya Allah nih, luar biasa. Ini misinya ada misi langit ya, Teh. Merekonstruksi keluarga menuju hakikat yang sejati, hakikatnya gitu ya Teh, Masya Allah. Beliau adalah salah satu pendiri Sekolah Alam Yogyakarta atau Sayogya, betul ya Teh, sejak tahun 2019, dan juga aktif sebagai narasumber parenting, pendidikan fitrah akil balik, dan juga minat bakat, dan juga sebagai konsultan di Pathfinder, Masya Allah. Di tengah kesibukannya, Alhamdulillah kita Allah izinkan untuk bertemu sama Teh Elma nih untuk berbagi ilmunya tentang kedudukan anak sebagai amanah dan cobaan. Baik, bismillah Bapak Ibu, semoga kita bisa menyerap sebaik-baiknya ilmu yang akan Teh Elma bagikan pada pagi hari ini. Pada Teh Elma, kami persilahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tadi waktu saya masuk sedang pembahasan tentang hukum ya, saya jadi ikut belajar ya. Alhamdulillah. Kalau buat saya sih merasa senang sekali ya diajak oleh Darul Hikam gitu untuk sharing di sini. Karena dulu juga saya waktu masih di Bandung tuh tinggalnya dekat sama Masjid Al-Ikhlas Darul Hikam. Jadi dulu pernah tinggal di daerah di situ gitu. Jadi pernah mengalami juga tuh sholat itikaf di Masjid Al-Ikhlas. Jadi begitu di Japri gitu ya sama Kang Fadil tuh rasanya wah kayak seperti dibolehin dulu pulang kampung sebentar gitu ya walaupun baru secara online gitu. Alhamdulillah ya masa-masa di sana. Jadi sekarang bisa silaturahmi langsung sama Bapak Ibu juga. Nah, di sini saya sharing tentang insight dan renungan terkait surat Al-Anfal ayat 28. Saya perlu menyampaikan dulu bahwa saya bukan seorang mufasir ya, saya juga masih banyak belajar tentang Al-Quran. Jadi yang saya sampaikan tuh lebih ke apa sih renungan yang saya pribadi dapatkan terkait pengasuhan, terkait pendidikan anak, kalau dikaitkan dengan ayat tersebut gitu. Dan kalau kita sepintas membaca di Al-Quran, kalau kita lagi baca gitu ya, lagi tilawah terus kita baca artinya, mungkin kita nggak langsung ngeh, ini tuh apa sih makna yang terdalam di balik ayat ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi asbabun nuzulnya, terus bagaimana keterkaitan antara ayat-ayat lainnya, dan apa kata-kata yang digunakan di ayat itu, wah ternyata maknanya sangat dalam, dan sangat relevan dengan apa yang sering kita lihat, kita amati sehari-hari di sekitar kita gitu. Mungkin juga nanti dari Ayah Bunda bisa share juga ya cerita tanggapan dari sharing saya nanti. Mungkin Ayah Bunda juga mengamati apa yang nanti saya ceritakan gitu ya. Nah, baik untuk itu saya mau izin dulu share screen ya. Saya mau menunjukkan dulu ayatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat ya. Baik,
Ini kan yang akan kita bahas adalah Al-Anfal ayat 28. Saya kelihatan ya, ayatnya pendek kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Nah, yang mau saya highlight di sini adalah di sini kan ada kata hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan. Jadi hartamu dan anakmu, hartamu kan yang ini. Amwalukum, terus anak-anakmu yang ini, wa auladukum. Dan di sini ada kata penghubungnya kata wa ya, wa artinya dan. Jadi harta dan anak-anak dalam konteks ayat ini kedudukannya sama, setara. Nah, dan dua-duanya ternyata kedudukannya sama-sama sebagai cobaan. Begitu. Dan ketika di awalnya dikatakan ketahuilah gitu ya, seperti Allah tuh ngasih tahu bahwa yang tadinya kita kira harta dan anak-anak tuh bukan cobaan. Nah, ini ya saya kasih tahu, ternyata harta dan anak-anak itu sebenarnya adalah cobaan. Seperti begitu gitu ya. Awalnya kita punya persepsi apa terhadap harta dan anak-anak, lalu kemudian Allah seperti meluruskan paradigma kita, pola pikir kita. Jadi Allah langsung mengatakannya dengan kalimat ketahuilah gitu. Dan yang saya pernah dengar penjelasan dari ulama tafsir, kalau di kata-kata yang sifatnya memberitahu dan di situ ada tanda mad, berarti Allah tuh sangat menekankan gitu. Sangat menekankan bahwa itu tuh penting untuk kita tahu. Jadi seperti apa ya, mungkin analogi, ini analogi ya. Analogi misalnya seperti kita lagi mau ngomong sesuatu yang penting sama anak kita. Terus kita bilang, "Nih, Nak, dengerin ya." gitu. Kan beda dengan Nak, dengerin nih. Gitu. Kan beda ya. Kalau pas kita bilang, "Dengerin nih, ada rencana loh kita nanti mau datang ke rumah nenek." gitu. Tapi kalau dengerin ya, kalau nenek lagi bicara seperti ini, kita tuh harus mendengarkan. Itu kan lain tuh ya, cara kita ngomong ya. Nah, jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau yang saya pernah simak dari ulama tafsir itu, kalau tanda mad ada di kalimat tentang memberitahu, itu artinya sangat menekankan. Jadi pas Allah berfirman wa'lamu gitu dan pakai mad, itu seperti memberitahu bahwa ini penting untuk didengar, disimak ya benar-benar, karena ini akan meluruskan paradigmamu gitu. Seperti begitu. Dan menariknya adalah yang disebutkan di sini harta dan anak-anak itu adalah sesuatu yang umum sebagai urusan keluarga gitu ya. Keluarga salah satu fungsinya adalah menjadi jalur nafkah, menjemput nafkah yang Allah berikan, terus diberikan buat keluarga. Di dalam keluarga ada anak-anak. Jadi itu adalah hal-hal yang ada di kehidupan manusia secara alami gitu. Para ayah bekerja, terus kemudian ada anak-anak yang diasuh kan begitu ya. Tapi ternyata dalam Islam Allah tuh ingin menunjukkan bahwa dua hal ini tuh sama loh kedudukannya dan dua-duanya sama-sama sebagai cobaan. Bahkan kata cobaan yang dipakai di bahasa ini adalah fitnah. Ya, menarik ya. Mungkin kita pernah dengar kata fitnah misalnya jangan berduaan di tempat gelap, nanti mengundang fitnah. Misalnya gitu ya. Kan kita jadi berpikirnya, oh berarti fitnah itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang anggapan orang tapi tidak seperti aslinya dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang begitu kita mendengar kata fitnah itu perasaan yang muncul dalam diri kita tuh yang nggak enak banget gitu. Kalau seseorang sampai kena fitnah itu tuh nggak enak banget gitu. Tapi kenapa harta dan anak-anak yang mana kita lihat itu sebagai hal yang menyenangkan gitu ya dalam Al-Quran ternyata itu ditulisnya sebagai fitnah begitu. Dan kemudian kalimat berikutnya adalah jadi sesudah pakai kalimat hanyalah sebagai cobaan, terus di situ kalimat berikutnya adalah dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Seperti Allah ingin mengatakan gini, jadi kalau kita sudah tahu bahwa harta dan anak-anak itu sebagai cobaan, do the best you can supaya itu tidak hanya menjadi cobaan gitu. Itu tuh menjadi berkah buat keluargamu gitu. Kan di banyak ayat Al-Qur'an lain dan di hadis-hadis juga dikatakan kan, misalnya pemimpin laki-laki yang terbaik adalah laki-laki yang paling baik pada istrinya, pada keluarganya. Berarti kan ada ajakan dari Rasulullah untuk menciptakan rumah dan keluarga yang baik kan gitu. Artinya itu sesuatu yang berpotensi untuk memberi kebaikan kepada keluarga. Jadi ada di banyak ayat dan hadis itu disampaikan bahwa keluarga itu adalah tempatnya yang baik. Disitulah tempat terbangunnya sakinah mawaddah warahmah. Tapi di ayat ini dikatakan harta dan anak-anak itu adalah cobaan. Jadi seperti Allah tuh ingin memberitahu bahwa di tempat yang baik ini itu tuh sebenarnya juga bisa jadi cobaan, dan lakukanlah yang terbaik yang bisa dilakukan supaya itu tidak jadi cobaan. Dan kemudian kalimat berikutnya adalah sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar dari Allah untuk orang-orang yang berupaya
sebisa-bisanya, sekuat tenaga, keras mungkin usahanya untuk menjadikan harta dan anak bukan sebagai cobaan. Jadi itu satu kalimat yang kalau kita bacanya pelan-pelan, terus kita merenung dulu, oh berarti gini ya. Oh, berarti harta dan anak itu harus kita perhatikan ya dalam kehidupan kita. Itu dipersepsi sebagai apa? Apakah itu sudah jadi cobaan buat saya atau sebagai berkah ya? Nah ketika berpikir gitu, terus kita mikir, oh berarti harus jadi sesuatu yang jalan kebaikan, berarti harus jadi berkah. Setelah gitu kita lihat kalimat berikutnya, oh sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Oh ternyata kalau saya total di keluarga, kalau saya total memegang amanah harta dan anak-anak dengan sebaik-baiknya, oh ternyata pahalanya besar banget. Jadi seperti itu ya rangkaian pemikirannya. Nah yang menarik adalah kalau hanya seperti itu, maka kita jadi bisa membandingkannya dengan kehidupan kita sekarang. Misalnya, sebagai contoh, harta dikatakan halal juga baik jika pertama hartanya tidak berasal dari usaha yang haram. Terus kita sudah tahu ya. Kedua, kita mengeluarkan zakatnya gitu. Zakat itu kan cuma sekitar 2,5% ya. Jadi berarti kalau sudah 2,5% keluar, dah aman zakat harta kita bersih gitu kan gitu. Jadi Allah tidak meminta banyak gitu. Tapi menariknya sebelum ayat 28 itu ada ayat 27. Nah, ternyata yang digunakan di mindset yang digunakan di ayat 28 itu didasari oleh ayat 27. Ayat 27 ini kan kalimatnya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kan ya. Terus la takhunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah, war rasula dan rasul. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Wala takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sedang kamu mengetahui. Jadi kalau kalimatnya hanya dari kalimat yang terakhir nih, jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Itu artinya kan kita diminta untuk jujur ya. Apa sih ayat 27 sama 28 ini keterkaitannya? Jadi begini kalau dilihat dari asbabun nuzulnya. Ayat 27 dan 8 ini turun untuk kaum muhajirin. Orang-orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah. Kita tentu tahu orang-orang yang hijrah itu nggak semuanya bawa semua harta bendanya gitu ya. Bahkan ada bukan hanya tidak membawa harta benda, ada orang-orang yang tidak membawa keluarganya karena keluarganya masih belum Islam. Ada yang begitu. Dan ada seorang orang seperti Abdurrahman bin Auf yang benar-benar meninggalkan seluruh hartanya dan tidak bawa apa-apa sama sekali. Padahal tadinya waktu di Mekah, beliau itu adalah saudagar. Beliau itu pengusaha sukses. Beliau itu salah satu orang terkaya di Mekah gitu. Tapi ketika perintah hijrah datang, Abdurrahman bin Auf itu tidak membawa sedikit pun harta. Nggak bawa sama sekali. Jadi datang sebagai kaum muhajirin, datang ke Madinah itu jadi seperti orang miskin gitu. Berarti gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ketika orang-orang muhajirin itu ikut hijrah bersama Rasulullah, ternyata mereka memberi atau mengeluarkan harta jauh lebih besar daripada yang minimal. Kan minimal cuma keluar 2,5% supaya hartanya bersih. Tapi para sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah itu memberi contoh kepada kita, yang menjadi contoh gitu buat kita, menunjukkan kepada kita bahwa yang diberikan itu jauh lebih banyak. Contohnya Abdurrahman bin Auf benar-benar ngeluarin semuanya. Bahkan kan kita juga pernah dengar ya hadis-hadis yang mengatakan Abu Bakar itu mau menyedekahkan seluruh hartanya. Kalau nggak salah Umar itu setengahnya ya, atau Utsman ya, saya agak lupa persisnya. Jadi kalau di situ kita bisa melihat kenapa ya kok kalau para sahabat itu dalam upaya mereka berkhidmat kepada Allah dan berkhidmat kepada Rasulullah, kok semua gitu yang dikeluarin. Padahal kan nggak wajib semuanya gitu. Jadi seolah-olah ayat 27 itu ingin menunjukkan kepada kita, kalau kamu tuh sungguh-sungguh kepada Allah dan kau sungguh-sungguh kepada Rasulullah, pahamilah bahwa engkau sedang ada dalam sebuah misi penting. Jadi berislam itu bukan cuma sekedar memenuhi aturan minimal supaya bebas dari masalah gitu. Oh saya harus zakat segini, oh saya harus zakat fitrah segini, oh ya udah kan selesai kan, cuma sampai situ kan, oke gitu. Oh saya harus sholat 5 kali sehari, oh ya udah gitu. Jadi seolah-olah hidup itu hanya memenuhi apa kewajiban-kewajiban minimal gitu. Sementara para sahabat Rasulullah itu diajak hijrah oleh Rasulullah itu menunjukkan dedikasi luar biasa, bahkan siap mengorbankan segalanya. Dan ketika siap mengorbankan segalanya, itu adalah bentuk dedikasi. Saya tidak mengkhianati Rasulullah. Dan ketika saya memegang teguh amanah pada saya, dan saya tahu, saya sama Allah dikasih harta banyak nih, dan saya ingin berdedikasi sama Rasulullah, dan saya ingin hijrah, apa bentuk terbaik yang bisa saya berikan sebagai sahabatnya Rasulullah?
Oh, saya sedekahkan semua harta saya. Oke, saya tahu harta saya banyak. Saya tahu batas minimal cuma 2,5%. Tapi saya mau sedekahkan semuanya karena itu demi Rasulullah. Jadi, ayat 27 itu menceritakan tentang bagaimana para sahabat Rasulullah itu sungguh-sungguh all out gitu. Total, maksimal dalam beribadah. Baru kemudian ayat 28 turun. Di ayat 28-nya disampaikan, hartamu dan anak-anakmu itu bisa sebagai cobaan. Jadi bayangkan, mungkin ada sahabat yang hijrah dan kemudian berpikir gini, kalau saya keluarin semua uang saya, ntar gimana nasib anak saya? Bukankah kalau pakai budaya di timur gitu ya, bukankah kita itu harus cukup harta itu sampai 7 turunan ya? Pokoknya kita tuh harus punya rumah, kalau pakai bahasa sekarang ya, pokoknya kita tuh harus punya rumah, punya mobil, punya harta demi masa depan anak kita, supaya anak kita bisa kuliah, bisa hidup mapan dan sebagainya gitu ya. Mungkin pikiran kita seperti itu. Jadi kita tuh jadi ragu-ragu gitu untuk bisa total memaksimalkan harta kita untuk ibadah, dan juga termasuk total melatih anak-anak kita untuk menjadi dewasa sebagai pribadi muslim yang baik, karena semua itu jadi serba tanggung gitu. Kalau saya mau saya mau total sedekah, ntar gimana anak saya? Kalau saya nyuruh anak saya misalnya aktif berdakwah, ntar gimana sekolahnya, ntar gimana nanti kuliahnya, ntar gimana nanti karirnya. Dan banyak orang tua yang kemudian benar-benar hidupnya itu terpaku pada mengejar harta demi anak gitu. Ternyata di ayat 28 itu udah diingetin. Jadi fenomena zaman ini ternyata di ayat 28 surat Al-Anfal itu udah diingetin. Benar kan? Hartamu dan anak-anakmu itu adalah cobaan. Sehingga ketika kita berputar pikirannya di harta dan anak-anak, kita tidak bisa seperti di ayat 27. Gambaran para sahabat Rasulullah yang tidak mengkhianati Allah, tidak mengkhianati Rasulullah, total tahu sadar apa potensi yang saya punya, apa modal yang saya punya, apa kapasitas yang saya punya, saya berikan semuanya buat Rasulullah. Kebayang ya? Jadi ternyata mindset yang diajarkan di Al-Quran, Allah itu mengajak menjadikan Islam itu bukan sekedar aturan-aturan minimal yang harus dipenuhi, tapi Islam itu adalah misi hidupmu. Berikan total hidupmu untuk Allah dan Rasulullah. Dan kita tidak akan pernah bisa total selama pikiran kita hanya berputar di harta anak-anak, harta anak-anak. Itulah cobaan sesungguhnya. Nah, seperti itu gitu ya. Oke, saya mau mau sharing juga renungan yang saya dapat nih, saya coba buat di PowerPoint. Sebentar. Oke, kelihatan ya. Oke, coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Nah, kita lihat tadi ayatnya seperti ini ya. Wa'lamu annama amwalukum. Tambahan sedikit karena ini dipecah per kata. Perhatikan di kata annama bahwa hanyalah. Kalau tadi kita lihat dari terjemahnya satu kalimat, tulisannya bahwa sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat dari perkata saja, annama artinya itu ada hanyalah. Jadi seolah-olah gini, dari semua cobaan yang mungkin Allah berikan, ada dua yang paling utama, yang paling harus diperhatikan. Karena ini tuh dua yang sangat beda dari yang lain gitu. Makanya pakai kata hanya. Jadi kan kalau misalnya kita bilang misalnya apa ya, kalau suami istri misalnya, hanya engkau yang aku cintai kan gitu, berarti nggak ada yang lain kan ya. Nah tapi kan kalau dalam ayat ini berarti kan hanya, dan berarti hanya harta atau hanya anak-anak, dan karena katanya di sini hartamu dan anak-anakmu, berarti dua ini adalah yang paling harus diperhatikan, paling penting, paling urgent untuk dipikirkan dibandingkan cobaan-cobaan lain. Dan pakai katanya kan cobaan. Cobaan itu kan kita umumnya mempersepsi yang namanya cobaan itu sesuatu yang menyengsarakan gitu ya. Misalnya lagi pandemi, terus misalnya qadarullah suami di PHK, oh ini cobaan. Atau ada rumah kebakaran, terus kita bilang ke pemiliknya, oh qadarullah ini cobaan gitu. Kita biasa mempersepsi cobaan itu adalah sesuatu yang menyengsarakan gitu. Nah, menariknya di ayat ini justru ternyata dua macam cobaan yang paling penting untuk diperhatikan, sampai pakai kata hanya, seolah-olah cobaan yang lain itu level bahayanya atau level tingkat masalahnya itu tidak sebesar dua ini, seolah-olah gitu ya. Makanya pakai kata hanya. Itu yang cobaan yang disampaikan di ayat ini justru cobaan yang biasa kita persepsi itu bukan sebagai cobaan. Harta dan anak-anak biasa kita persepsi sebagai kenikmatan. Dan bahkan lebih dalam lagi kita persepsi sebagai amanah, tapi jarang yang mempersepsi itu sebagai cobaan.
Kan kalau kita mempersepsi sesuatu sebagai cobaan, pikiran kita akan tergerak untuk mencari ini apa ya, kenapa ya kok terjadinya begini, apa ya hikmahnya. Misalnya rumah kebakaran gitu ya. Apa ya hikmahnya kok Allah ngasih situasi berat seperti ini ke saya? Kira-kira Allah tuh ingin saya belajar apa ya? Kira-kira Allah ingin saya tuh habis ini melakukan kebaikan apa ya? Mungkin dengan itu Allah akan mengalirkan rezeki lebih banyak ke saya. Kan gitu ya? Kalau kita menghadapi cobaan yang menyengsarakan, mindset kita biasanya begitu tuh, kalau pikir kita. Nah ternyata untuk menghadapi harta dan anak-anak, mestinya pikiran kita juga seperti itu. Kira-kira kenapa ya Allah ngasih saya harta banyak? Buat apa ya? Apa kira-kira hal-hal yang harus saya perhatikan supaya saya tidak masuk lubang jebakan setan nih ketika saya punya harta banyak? Apakah saya terbiasa mengukur niat saya? Apa jangan-jangan saya menggunakan harta saya buat tabarruj? Apa jangan-jangan buat sombong? Atau untuk bermegah-megahan gitu ya, seperti di surat At-Takasur gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini menjadi buat saya pribadi, ini menjadi sangat relate, menjadi sangat nyambung, relevan dengan zaman ini, karena di zaman ini, terutama masa-masa sekarang lah, beberapa tahun terakhir, itu terjadi fenomena flexing. Saya Bunda tahu ya flexing, yang mempertontonkan kekayaan. Jadi ketika mempertontonkan kekayaan itu, kita harus bisa secara halus mengukur, apa ya maksud orang ini menunjukkan ini? Kan kalau dalam Islam itu kan lebih dekat ke sombong dan ria ya, menunjukkan itu. Berarti kan dari situ aja kita udah melihat, wah apakah saya, kalau saya punya harta, apa saya juga menunjukkannya? Karena seolah-olah kalau kita buka sosial media, flexing itu sesuatu yang wajar gitu. Seolah gitu. Nggak usah flexing sama mobil mewah dan rumah aja. Minimal, misalnya yang paling minimal banget. Kita makan buka bersama, sebelum makan bukannya berdoa, kita foto dulu makanannya, terus posting di IG story. Nah itu tuh apa tuh namanya gitu ya. Dan bukankah itu juga mempertunjukkan, mempertontonkan. Dan kalau misalnya kita bilang, ya ini kan cuma berbagi informasi. Nah artinya kita perlu benar-benar menelaah lagi niat kita apa. Nah itu tuh salah satu yang ingin diingatkan di ayat ini. Harta, artinya sesuatu apapun yang bisa kita belanjakan dengan uang kita, itu adalah cobaan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya nggak apa-apa tuh nunjukin kayak gini, oh, ini uang-uang saya juga kok, ini harta-harta saya juga kok, saya kan nggak nyuri, saya bukan mempertontonkan barang curian, ini hasil usaha saya, ini hasil kerja keras saya, mudah-mudahan ini inspirasi semua orang untuk bisa bekerja keras gitu ya. Tapi kalau balik lagi ke ayat ini, ternyata itu justru adalah bukti Anda tidak berhasil melalui kalimat harta adalah cobaan. Karena persis perilaku Anda menunjukkan bahwa benar harta itu buatmu adalah jadi cobaan, bukan jadi berkah gitu. Itu salah satu contohnya ya. Oke, lanjut lagi. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, cobaan itu ada yang kesengsaraan, tapi juga ada yang kita biasa persepsi sebagai kenikmatan. Padahal ternyata itu cobaan. Dan kenapa kenikmatan itu bisa jadi cobaan? Karena melenakan. Jadi kalau sesuatu yang menyengsarakan itu kan langsung misalnya menghancurkan rasa percaya diri kah? Misalnya ya, keluarga kita misalnya dapat fitnah misalnya, dikira koruptor misalnya gitu ya. Padahal bukan misalnya. Kalau seperti itu kan ada terkait harga diri yang jatuh, terkait marwah yang sudah tidak lagi dianggap terhormat, terus udah gitu ada ejekan, cibiran, hinaan kan gitu ya. Jadi ada perasaan yang kita rasakan, ada dampak secara psikis sudah jelas, ada dampak secara fisik juga. Tapi kalau kenikmatan yang Allah sebut sebagai cobaan, itu kerasa di kitanya tuh enak gitu. Misalnya contoh ya, ada remaja di bulan Ramadan ini habis waktu dia cuma buat buka HP. Apakah itu main game, atau scrolling sosial media, atau nonton YouTube, dan lain sebagainya. Kalau kita tanya, kamu suka gitu melakukannya? Ya suka lah, seru kok gitu. Tapi ternyata kenikmatan itu cobaan buat dia. Karena melenakan dia dari waktu-waktu yang terus berjalan, padahal waktu-waktu ini adalah waktu-waktu paling mustajab untuk berdoa, paling banyak limpahan pahalanya, kan gitu ya. Ternyata kenikmatan itu bisa jadi cobaan. Nah, itu tadi contoh yang simpelnya. Dan harta dan anak-anak itu justru yang paling melenakan. Karena kita tidak pernah benar-benar sadar bahwa ternyata itu tuh cobaan. Kita kira itu hanya amanah gitu. Amanah yang harus kita jaga. Oh, saya dapat harta segini, berarti amanahnya harus dikeluarkan zakatnya. Oh, berarti saya harus berbagi kepada orang tua saya, harus saya memberikan kepada anak-anak saya dan sebagainya. Cuma sebagai amanah kita pikir. Oh, anak-anak adalah amanah, berarti saya harus didik begini, saya harus asuh begini, saya harus penuhi kebutuhannya. Udah itu aja gitu. Padahal harta dan anak-anak itu justru adalah kenikmatan yang juga paling menyenangkan gitu. Nah, harapan saya ya, dengan kita jadi tahu, kita jadi melihat, oh berarti gimana dong ya mestinya saya
mengurus dan merawat anak-anak saya supaya dia tidak lagi dalam posisi kenikmatan yang menjadi cobaan. Begitu juga bagaimana ya mestinya saya mengurus harta saya. Jadi jangan sampai sesudah kita ngobrolin Al-Anfal ayat 28, terus kemudian yang berpikirin, oh kalau anak-anak itu adalah cobaan, ya udah deh supaya saya nggak dapat cobaan itu, mending saya nggak punya anak aja. Terus jadi berpikir child free aja, nah itu kejauhan. Itu adalah bagian dari was-wasnya setan. Jadi kayak daripada saya punya anak, terus saya nggak bisa ngurus dengan benar, terus anak jadi cobaan buat saya, ya udah saya child free aja deh. Nah, itu adalah godaan dari setan, was-wasnya setan. Jadi kekhawatiran yang dihembuskan ke dalam dada kita membuat kita khawatir berlebihan dan seolah mendefinisikan sesuatu yang belum terjadi gitu. Padahal belum tentu bakal kejadian begitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi kalau kenikmatan dari Allah itu menjadi cobaan, seringkali dalam pikiran kita kira yang sudah kita lakukan itu benar. Nah, ternyata kita tuh salah. Nah, gimana sih contohnya kok bisa seperti itu gitu? Nih misalnya ada banyak fenomena di zaman ini. Ya sebenarnya dari zaman dulu, makanya Al-Anfal ayat 28 juga kan turun zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Allah sudah mengingatkan melalui Al-Anfal ayat 28 bahwa harta dan anak bisa jadi cobaan. Orang bisa terjebak hanya mengejar harta dan berpikir bahwa itu untuk masa depan anak. Itulah yang kemudian mempengaruhi sebagian kaum muhajirin yang berhijrah. Makanya seperti Allah tuh menurunkan Al-Anfal ayat 27 tadi tuh mengingatkan kaum muhajirin dan seperti mengapresiasi orang yang sudah total dan mengingatkan orang yang belum total. Karena ternyata ada banyak orang yang hijrah mah iya kok saya hijrah saya ngikutin, tapi dalam pikiran saya itu saya serba nanggung untuk mau beribadah dengan total. Karena saya kepikiran nanti anak saya gimana, nanti kalau saya pergi dan saya berhijrah, nanti anak saya di Mekah itu gimana dan sebagainya. Akhirnya itu jadi nggak total gitu. Nah di zaman ini secara analog gitu ya yang sering terjadi adalah ada banyak orang tua yang dalam kehidupannya mengira bahwa tugas saya itu adalah mengejar harta, menumpuk kekayaan. Buat apa? Buat masa depan anak. Jadi dari sejak awal nikah tuh sudah berpikir tentang oh nanti investasi masa depan bagaimana, nanti perkuliahan anak bagaimana dan sebagainya. Jadi fokusnya tuh malah ke situ dulu. Dan sering sekali kejadiannya adalah hartanya habis dikejar gitu ya. Hartanya tuh habis-habisan dikejar, tapi kok efeknya anaknya malah nggak diurus. Jadi ada fenomena yang menarik gitu di akhir zaman ini gitu ya. Karena ada banyak sekali orang tua yang sangat sibuk gitu untuk bekerja sampai mereka tuh menumpuk kekayaan, dan karena mereka bekerja mereka tidak bisa mengasuh anak akhirnya dititipkan, dan untuk menitipkan itu mereka mengeluarkan biaya untuk membayar penitipan itu. Ketika kemudian sudah terjadi misalnya situasi yang merupakan dampak karena anak itu tidak diasuh oleh orang tuanya, apakah anaknya tuh mengalami keterlambatan belajar kah, atau anaknya terlihat berperilaku yang tidak baik dan sebagainya. Lalu mulailah orang-orang tuh berpikir, kenapa ya anak saya bisa seperti itu? Padahal Allah kan memberikan ilmu pengasuhan itu pada orang tuanya, bukan pada yang dititipin gitu ya. Nah, jadi dari situ kita jadi bisa lihat, ini tuh kok waktu habis buat mengejar harta, tapi anaknya tidak diurus dan tidak diasuh, tidak terpenuhi kebutuhan pengasuhannya. Dan yang lebih sedih lagi adalah ketika anak-anak itu tumbuh dewasa, lalu kemudian ternyata ada masalah-masalah dalam perilakunya, di sekolahnya, bagaimana dia di masyarakat, dan lain sebagainya. Harta orang tuanya itu malah bisa habis dipakai untuk mengatasi masalah anaknya. Kan jadi sedih ya kalau kayak gitu. Itulah salah satu contoh siklus yang apa ya, ibaratnya seperti lingkaran setan gitu. Ini yang mana dulu gitu yang harus diperbaiki. Itulah contoh bagaimana harta dan anak-anak itu bisa jadi cobaan. Dan sedihnya di zaman ini kita bisa lihat bahwa begitu banyak orang tua yang masih terjebak dalam pemikiran, saya memang harus bekerja dan menumpuk harta ya demi masa depan anak. Seperti seolah tidak terbayang dalam pikiran mereka ada dampak lanjutan yang begitu panjang bertahun-tahun dalam hidup anak ke depan, yang itu bisa jadi bermasalah karena pikiran orang tua adalah berputar di pikiran harta dan anak. Dan itulah sebenarnya yang paling ditekankan di Al-Anfal ayat 28. Jadi bukan hanya kita itu mengurus harta dan anak-anak sebagai amanah, justru di ayat 27-nya diingatkan, untuk Anda bisa total, perhatikanlah yang menghambat Anda untuk bisa total dalam Islam, dalam berkhidmat kepada Allah dan Rasulullah, justru harta dan anak-anak. Dengan pola pikir yang muter seperti tadi, harta lagi demi anak-anak, terus kebutuhan anak dipenuhi lagi dengan harta dan sebagainya. Jadi di zaman ini kita jadi melihat, ada banyak situasi di mana masalah anak diselesaikan pakai uang. Itu banyak sekali seperti itu. Misalnya anak mengalami masalah di pelajaran apa, bukannya orang tuanya melihat apa ya yang membuat anak saya kesulitan belajar ini, apakah ada memang dia bukan tipe memikir misalnya
anak susah matematika misalnya, terus si orang tuanya misalnya, ini mudah kok bisa ngajarin begini 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 gitu. Sebelah mana susahnya? Tapi anak tuh kayak nggak paham gitu ya, diulang-ulang berapa kali. Terus kita menjadi mikir, oh mungkin anak ini memang bukan tipe pemikir kali ya, mungkin dia tipe anak yang memang senangnya bukan pada aktivitas logis, rasional, berpikir terkait data, menghitung, mungkin bukan yang begitu kali ya. Kalau gitu dia senangnya apa ya? Ada banyak orang tua tuh nggak sempet itu semua. Jadi begitu, oh kamu susah matematika, wes kita cari, kalau orang Jawa bilang tuh ya wes gitu ya. Kalau orang Sunda mah nyatos satulah gitu ya, kita cari aja deh les-lesan gitu. Udah, bayarnya berapa sih? Terus mulai menghitung, oke les mana nih yang cukup sepadan dengan biaya segini. Akhirnya muncullah generasi di mana mereka itu punya nilai-nilai yang bagus gitu ya, karena didongkrak kemampuannya oleh bimbel, oleh pemantapan di sekolah dan sebagainya. Tapi mereka tuh lemah imannya. Begitu lihat HP, muncul pop up iklan pornografi, mereka nggak bisa bilang enggak gitu, dan malu nggak gitu. Wah, dilihat lagi. Udah gitu tuh, kamu lihat nggak kemarin video yang ini? Lalu beredarlah foto dan video itu di grup WhatsApp anak-anak. Kalau kita buka grup WhatsApp anak-anak tuh kita yang perlu Bismillahirrahmanirrahim, auzubillahiminasyaitonirrajim, kita harus berulang-ulang gitu sampai kayak, karena kemungkinan di medianya entah sudah apa ya tuh yang di-share gitu. Terus udah gitu kita lihat lagi ketika anak-anak ini masuk ke situasi yang menuntut kerja keras yang lebih serius, misalnya kuliah misalnya, ternyata ada banyak anak yang justru lemah daya juangnya. Nah ini terjadi di merata hampir semua universitas. Nah, misalnya yang saya sendiri lulusan ITB, dan dari yang saya dengar dari cerita teman-teman yang lulusan ITB yang mereka mudah menjadi dosen, ya itulah informasinya. Anak-anak sekarang tuh kok beda ya daya juangnya gitu dengan yang dulu gitu. Dan mungkin ayah bunda tahu gitu ya, anak-anak sekarang itu bahkan untuk bisa komunikasi dengan guru itu harus diajarin gimana sih cara chatting WhatsApp-nya yang sopan sama guru, bilang assalamualaikum, nggak boleh kata-katanya disingkat, jangan pakai emoticon yang aneh-aneh. Terus kalau guru belum jawab tuh jangan pakai ping ping pe dan sebagainya gitu. Itu semua tuh kayak harus diajarin gitu. Jadi seolah-olah apa ya yang terjadi pada anak-anak ini? Apa yang tidak mereka dapatkan dari pengasuhan dan pendidikan di keluarganya, sehingga sesuatu yang umum kita rasa wajar kok mestinya anak tahu sopan santun, wajar kok kalau anak tuh mestinya bisa bekerja keras, wajar kok kalau anak itu harus menjadi pribadi dewasa yang bisa menjaga imannya, menjaga rasa malunya dan sebagainya. Kok itu belas nggak terjadi di zaman ini gitu. Nah, kalau kita runut lagi di orang tuanya, ternyata masih terjebak pada mindset yang ada di poin pertama tadi, mengejar harta demi masa depan anak. Dan jadinya yang tadi ya, orang tua mengira tugasnya adalah menumpuk harta demi masa depan anak. Dalam persepsi mereka, kalau saya tidak bekerja, saya tidak menumpuk kekayaan, bukan tidak bekerja, kalau saya tidak menumpuk kekayaan, maka saya akan miskin. Menariknya di Al-Quran itu tidak pernah loh ada kata kekayaan dan kemiskinan. Jadi ada ayat, maaf saya lupa ya ayatnya ayat berapa, ada ayat yang mengatakan tua dan muda, terus siang dan malam, tua dan muda, kekayaan dan kecukupan. Kalimatnya gitu. Jadi di Al-Quran itu seperti Allah itu menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah menciptakan kemiskinan. Tidak pernah. Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan. Artinya, kalau kita melihat seseorang itu dalam persepsi kita dia miskin, sebenarnya Allah sedang memberikan kecukupan. Dan Allah tuh memberi rezeki kok sama dia, tinggal dianya menjemput apa tidak. Tapi Allah tidak pernah meminta kita ngotot mengejar harta. Nggak pernah. Karena rezeki itu sama pastinya seperti lahir dan mati. Ya bunda tahu kita semua kan meninggal ya. Kita dapat rezeki itu sama pastinya dengan kita meninggal. Dan Allah tidak akan mewafatkan seseorang sebelum seluruh harta rezeki yang haknya dia itu Allah berikan. Jadi karena dalam persepsi banyak orang tua, kalau saya nggak kaya, pasti saya bakal miskin. Kalau saya nggak kerja total, nanti gimana anak saya nanti malah miskin. Pikiran seperti itu berputar dan akhirnya berpikir bahwa kalau saya kaya, saya bisa memuluskan jalan anak saya. Selalu tersedia dana untuk bisa masuk ke tempat-tempat kuliah favorit, misalnya seperti itu. Tapi secara sadar tidak sadar, tugas mengasuh anak jadi diabaikan, jadi ditinggalkan. Akhirnya mana sempat melatih anak untuk menjadi dewasa. Dan akhirnya kita lihat anak-anak yang tumbuh menjadi manusia yang badannya sih gede, tapi pola pikirnya dan karakternya sangat kekanak-kanakan. Coba deh ayah bunda bandingkan ayah bunda waktu usia 15 tahun dulu dengan anak-anak sekarang usia 15 tahun. Pasti beda banget. Ya kan? Terus coba bayangkan waktu ayah bunda dulu kuliah dengan anak-anak sekarang yang kuliah. Beda banget. Sangat berbeda. Dari situ kita bisa melihat ada yang lost, ada yang miss dari bagaimana si anak-anak ini bertumbuh. Ada pendidikan yang tidak nempel ke mereka gitu ya. Entah karena tidak pernah dilakukan, entah karena luput, entah karena kurang atau gimana gitu. Nah, jadi
Dan seringnya anak itu justru menjadi tameng alasan untuk saya tuh kerja keras mengejar harta. Ini kan demi anak gitu. Ini saya pernah menemui komunikasi yang aneh ya antara orang tua dan anak. Jadi anak tuh nanya, Pak, kenapa sih kok sering banget keluar kota, kok jarang di rumah, kok jarang main lagi sama aku gitu ya, kata anaknya. Terus kata bapaknya, ya ini kan bapak kerja demi kamu gitu. Terus anaknya bingung. Dan dalam hatinya, bapak kerja demi aku. Tapi kan aku nggak pernah minta bapak kerja sampai kayak begini gitu. Aku kan pengennya bapak tuh sama aku, nemenin main, bacain buku, ngajarin sholat, kan gitu ya. Jadi ibaratnya kayak apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan, itu tuh nggak nyambung dengan solusi yang orang tua berikan gitu. Dan jadi aneh ketika mengejar harta, tapi anaknya ditinggal. Oke, lanjut lagi ya. Nah, terus ada lagi fenomena yang lebih menyedihkan lagi daripada itu. Jadi ini sudah satu tahap lebih parah lagi. Ada orang tua yang menunjukkan kekayaan kepada anaknya, yaitu ada hasil kerja keras mereka juga. Jadi ibaratnya seperti, nih ya nak, kalau kamu tuh pengen sukses, kamu tuh harus kayak bapak. Gitu. Bapak tuh bisa punya ini tuh karena bapak tuh usahanya begini, dan lain sebagainya. Dan kadang juga ada orang tua yang tidak tahu bagaimana cara melatih anaknya untuk respect kepada mereka sendiri, kepada orang tuanya. Maka digunakanlah harta sebagai cara untuk membuat anak respect kepada orang tuanya. Jadi ibaratnya bapak itu memang patut untuk dihormati karena bapak tuh punya semua harta ini. Dan kamu adalah anak bapak, jadi kamu tuh harus hormat sama bapak. Jadi relasi orang tua dan anak itu tidak lagi sehat karena ada alat tukarnya, yaitu uang gitu. Ibaratnya kalau orang tuanya bangkrut, anaknya mungkin sudah tidak punya rasa hormat lagi pada orang tuanya gitu. Saya teringat seorang ayah yang memang sedang dilema dengan pekerjaannya dan ingin resign. Terus bapak itu bilang begini, saya tahu sebenarnya saya harus resign, apalagi pekerjaan ini memang tidak tepat buat saya. Tapi kalau saya resign dan saya jadi tidak bisa, ada momen-momen di mana saya belum bisa membiayai anak saya untuk kebutuhan-kebutuhannya yang jumlahnya besar. Nanti bagaimana persepsi dia sama saya? Mungkin sepertinya saya tuh turun gitu derajat saya tuh di hadapan anak saya gitu. Kalau seorang ayah sampai bilang begitu, itu jadi pertanyaan besar. Artinya selama ini bagaimana relasi ayah dan anak itu dibangun? Karena respect itu tidak pakai harta. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat dulu juga anak-anaknya hormat pada mereka bukan karena harta. Rasulullah dihormati bukan karena hartanya. Kan seperti itu ya. Dan di sini jadi bisa kelihatan ternyata orang tua zaman sekarang itu memang banyak yang menunjukkan kekayaan pada anaknya. Ada yang untuk memotivasi, ada juga untuk mendapatkan rasa hormat. Dan sebenarnya sedikit banyak ini tuh mirip fenomena flexing juga. Tapi di rumah. Karena di rumah dan ini tuh terjadi antara relasi orang tua dan anak, jadi terkesan, oh ya nggak apa-apa lah, itu kan bapaknya sendiri. Apa sih yang salah gitu? Kan kesannya seperti itu ya. Tapi ternyata ada masalah. Kalau kita memotivasi anak supaya jadi orang kaya dengan cara kita memamerkan kekayaan kita, ternyata itu bukan membuat anak berpikir, oh berarti kalau saya mau kaya kayak bapak saya harus kerja keras. Bukan, ternyata tidak membuat anak berpikir gitu. Anak malah jadi berpikirnya, oh gimana ya caranya menikmati kekayaan ini gitu. Dan karena anak itu tidak hadir melihat kerja keras ayah, ya kan? Ayahnya kan tidak bekerja sama membawa anaknya ya. Sangat beda dengan zaman-zaman dulu ya. Para petani menanam padi di sawah, anaknya biasanya ikut juga kan. Mungkin ayah bunda yang lahirnya tahun 80-an, mungkin tahu dulu iklan RCTI. Masih ingat nggak yang di saung di tengah sawah gitu ya, terus ada pak petani, datang ibunya bawa makanan, datang anaknya justru mereka dadah-dadah gitu ya, yang membuat kita berpikir eta kameranya di mana gitu, di sawah ya kamera gitu ya. Tapi kan gitu. Jadi persepsi kita saat itu adalah ayah itu bekerja, terus ibu itu menopang keluarga gitu, bukan menopang secara ekonomi ya, maksudnya membantu keseluruhan proses di keluarga itu terjadi. Si anak juga ikut. Jadi si anak itu melihat bagaimana si ayah itu menanam padi, memanen, terus dalam proses sampai memanen itu butuh berbulan-bulan, terus bagaimana merawat dan sebagainya. Tapi anak-anak sekarang itu enggak melihat sama sekali bagaimana orang tuanya bekerja. Makanya sangat sering terjadi kalimat kalau orang tua dan anak itu berdebat, gitu ya, terus misalnya anak nggak mau apa yang disuruh oleh orang tua, orang tua bilang, kamu tuh ya, ibu tuh udah kerja keras buat kamu, apa nggak tahu kamu tuh capek loh, ibu tuh kerja demi kamu, gitu kan kalimatnya. Ya, anak-anak sekarang tuh tidak tahu bagaimana cara orang tuanya bekerja keras. Jadi walaupun orang tuanya itu kekayaannya ditunjukkan kepada anaknya, karena anaknya nggak tahu gimana cara kerja kerasnya, akhirnya cuma tahu, oh oke, berarti orang tua tuh kaya, oh ini tuh bisa saya nikmati gitu. Jadi itu ternyata yang ada di pikiran mereka.
Jadi kalau kita mengira bahwa anak akan tahu cara bekerja keras karena kita sudah cerita, itu mirip kayak, ya seperti itu tadi, mirip kayak anak tuh bakal rajin sholat hanya karena kita menceritakannya. Coba kita ngajarin sholat kan anak gimana? Kan kita contohin ya. Dari sejak kita sholat, terus anak kita masih balita misalnya, kan dia ngikutin. Kenapa? Dia ngikutin contoh soalnya. Karena melihat perilakunya, gerak-geriknya begini, akhirnya dia bisa ngikutin sholat kan. Terus nanti pas dia sudah mulai udah mulai bisa ngaji, terus kita ajarin cara ini loh bacaannya gini. Bahkan dari sebelum bisa ngaji juga kan udah bisa ya diajarin Al-Fatihah. Kan meniru ya, kita ajarin Alhamdulillahirabbil alamin. So ikutin yuk. Alhamdulillah gitu ya. Tapi ternyata ada banyak orang tua kalau sudah bicara tentang kesuksesan karir, yang diceritain itu cuma cerita. Anaknya tidak tahu bagaimana kerja kerasnya. Sebaliknya orang tuanya malah nunjukin kekayaan. Jadi anak itu tetap melihatnya sebagai, oh kaya tuh enak ya, tapi nggak tahu bagaimana kerja kerasnya. Itu tuh masalah pertama dari yang domestic flexing tadi. Masalah keduanya adalah kalau orang tua ya berpikir bahwa oh berarti mungkin kekayaan saya ini bisa digunakan buat memotivasi anak tuh terus-terusan berupaya gitu, all out maksimal untuk bisa sekolah yang bagus dan kemudian nanti sekolah dengan nilai yang bagus dan sampai akhirnya tuh nanti masuk perguruan tinggi favorit. Itu jadi seolah-olah ya, ketika orang tua berpikir, pokoknya ya nanti kamu tuh harus jadi orang kaya. Terus kalau menjadi orang kaya harus sebelumnya masuk perguruan tinggi favorit. Sebelumnya masuk sekolah favorit. Nilainya harus bagus. Yang kita sebutkan harus bagus itu ada nilainya. Ya kan? Nilainya dan sekolahnya apa. Itu seolah-olah menjadi kaya itu cukup pakai syarat administratif aja gitu. Seolah-olah gitu. Kayak seolah-olah pokoknya ya kalau kamu lulusan ITB, wah aku dijamin kamu kaya. Lulusan ITB apa yang menyebut yang membuktikan seseorang itu lulusan ITB, ijazahnya kan. Jadi seolah-olah ijazah itu adalah jaminan bahwa saya itu pasti bakal kaya. Kan padahal bukan gitu. Banyak kok orang sudah lulus dari perguruan tinggi favorit juga, tapi kemudian masih bingung dengan dirinya, masih bingung dengan karirnya, tetap aja dianya stres di pekerjaan, tidak bisa menghasilkan, kalau menyebut kata uang gitu ya, tidak bisa menghasilkan banyak uang, itu banyak kok yang seperti itu. Dia tidak jadi jaminan gitu. Kita pun bahkan bisa melihat banyak lulusan S1 yang tetap aja bingung. Belum kerja juga, kenapa nunggu panggilan kerja? Lah kenapa kamu nggak bikin usaha aja, kan udah dapat banyak ilmunya waktu kuliah. Nggak tahu, nggak kebayang, terus akhirnya jadi pengangguran tapi sarjana. Kan banyak yang seperti itu. Jadi kita tuh banyak yang mengira bahwa untuk anak-anak itu bisa membangun jalan karirnya, itu cukup dengan memasukkan ke sekolah favorit aja gitu dan masuk ke perguruan tinggi favorit. Padahal ternyata tidak seperti itu. Ayah bunda juga adalah orang-orang yang pernah menyaksikan bagaimana orang-orang itu bisa menjadi sukses karena kerja kerasnya, bukan karena ijazahnya. Ya kan? Apalagi di zaman depan, di masa depan itu lebih mungkin lagi itu terjadi. Bahkan Google saja ya, sesuatu perusahaan yang yang menguasai begitu banyak domain digital gitu ya, dan di kehidupan kita sehari-hari itu sudah menjadi makanan harian gitu. Kalau kita nyari sesuatu, kita googling, ada kita selalu terhubung kan ke si perusahaan Google itu. Google saja itu sudah menerima karyawan itu tidak lagi melihat dari ijazah, tapi melihat dari portofolio. Anda tuh bisanya apa? Buktikan bahwa Anda sudah bisa sesuatu. Anda pernah training apa? Anda pernah bikin aplikasi apa? Anda pernah bikin website apa? Tunjukkan. Biar kami nanti sendiri yang menilai Anda tuh cukup pantas apa tidak untuk masuk Google. Dia bukan dilihat ijazahnya. Itu makanya di Google juga ada anak-anak usia SMP, SMA yang karena jago coding, padahal belum pernah kuliah, mereka kerja di Google. Ada yang seperti itu. Itu seperti tidak ada gitu di pikiran orang tua di zaman sekarang gitu. Padahal nyatanya sudah banyak contohnya yang seperti itu. Oke, sedikit lagi ya. Nah, jadi kita juga perlu lihat bahwa pamer kepada anak, pamer kekayaan itu adalah perilaku tercela, dan memelihara perilaku tercela dan memelihara kesombongan terkait harta, justru itulah yang nyampe ke anak-anak. Jadi yang nyampe ke anak-anak itu bukan saya harus bekerja keras demi harta, tapi harta itu, punya harta itu bisa disombongin. Saya tuh jadi seolah terhormat, saya itu jadi seperti punya nilai lebih di orang lain gitu. Di mata orang lain gitu. Oh, saya akan dipandang sukses. Orang tuh akan sungkan sama saya. Orang tuh akan kagum sama saya gitu. Kalau kita lihat niatnya, itu tuh niat pamer dan niat ria, niat sombong. Di zaman ini, di zaman sosial media, niat itu semakin terlihat lagi karena orang punya platform, punya alat untuk menunjukkannya kepada orang lain. Kalau zaman dulu, waktu kita dulu masih kecil gitu ya kan belum ada sosial media, ada orang-orang dewasa yang mau pamer gitu ya, paling pamer dari apa yang dia pakai. Misalnya kalau perempuan misalnya pakai perhiasannya gitu ya, atau pakai tas mahal.
Kalau laki-laki misalnya pakai kendaraan yang mewah gitu. Cuma itu aja kan. Tapi di zaman sekarang yang ada sosial media, semua orang sesederhana apapun barang yang mereka punya, jadi bisa pamer gitu. Padahal ternyata kalau dilihat dari niatnya, itu tetap ada nilai kesombongan di dalamnya. Dan kalau kita membiarkan niat-niat seperti itu ada di keluarga, nah sebenarnya kita tuh lagi mendidik anak untuk apa sih? Kita pengen anak itu sukses dan kaya, terus untuk ujungnya menjadi sombong gitu. Kalau seperti itu kita tuh mendidik anak untuk apa gitu? Karena tidak ada orang sombong untuk masuk surga. Bahkan iblis saja disuruh keluar oleh Allah dari surga, itu kan karena ada kesombongan dalam dirinya. Jadi kalau kata ulama tafsir itu ketika menceritakan ayat-ayat tentang bagaimana kejadian Nabi Adam diciptakan, lalu para makhluk itu bersujud, iblis itu tidak mau bersujud, terus ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau bersujud? Terus kan jawaban iblis itu adalah, aku kan tercipta dari api, dia kan dari tanah. Itu kan sombong ya. Itu sudah jelas banget gitu terbaca. Dan karena kesombongan itulah Allah mengeluarkan iblis dari neraka dan dikatakan sebagai iblis itu kaum yang hina gitu. Hina di situ tuh maksudnya kamu tuh kecil, nggak penting. Dan perilakumu tadi itu sangat buruk. Itu kita sudah dapat contohnya bahwa perilaku pamer, niat yang sombong, terus mengejar kesuksesan itu untuk mendapatkan posisi terhormat, ya itu sebenarnya adalah bagian dari kesombongan yang mana itu sudah dicontohkan oleh Allah bahwa bahkan iblis pun dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi, sebentar. Ke ayat yang tadi ya. Oh, sebentar. Ternyata nggak loading. Kalau kita balik lagi ke ayat yang tadi bahwa harta dan anak-anak adalah cobaan, kita perlu lebih sering melihat untuk harta dan anak-anak itu bukan hanya sekedar amanah, tapi kita lihat bahwa itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terus kita lihat bagaimana Allah kemudian menunjukkan banyak contoh di sekitar kita bahwa harta dan anak itu bisa jadi lingkaran setan, gak tahu yang mana yang duluan, tapi dua-duanya itu benar-benar jadi cobaan. Yang itu tuh kalau kita lihat kejadiannya di zaman ini benar-benar jangka panjang. Benar-benar jangka panjang. Sampai kita jadi bisa melihat ada generasi anak-anak yang ketika mereka tumbuh dewasa, mereka tidak lagi bisa menjadi seorang manusia dewasa yang berfungsi buat masyarakat, karena dirinya pun sibuk mengumpulkan harta. Jadi tidak berfungsi untuk masyarakat. Tidak bisa berfungsi kepada keluarganya, karena dia kira di keluarga itu ya kebutuhannya adalah untuk menumpuk rezeki. Yang mana itu adalah ajaran dari orang tuanya dulu gitu ya. Jadi kita perlu sangat berhati-hati kalau sudah kaitannya harta dan anak-anak. Nah, jadi memang bisa dilihat ya, kalau di bahasa Indonesia itu kan ada kata harta tahta wanita gitu. Itu terkesan seperti itulah gitu ya yang godaan. Menariknya kalau di Al-Quran ternyata harta dan anak-anak. Artinya anak-anak itu juga concern si ayah dan concern si ibu gitu. Kan kalau harta tahta wanita itu kesannya hanya laki-laki gitu. Tapi kalau harta dan anak-anak itu sudah pasti dan itu ada di Al-Quran, itu ada cobaan buat kita semua. Jadi saya ingin mengajak ayah bunda menyelami lagi ayat ini, merenungkannya lebih dalam, jangan sampai kita punya pola pikir yang selalu mengaitkan harta dengan anak-anak dan kita terjebak di pikiran itu seolah-olah anak itu bukan datang membawa rezekinya sendiri, seolah-olah kitalah yang harus mengejar harta, kita harus memupuk kekayaan demi memuluskan jalan masa depan anak. Padahal ternyata Allah sudah menegur tentang hal ini 1400 tahun yang lalu kepada kaum muhajirin yang tidak bisa total ketika hijrah dan berkhidmat kepada Islam, kepada Allah, kepada Rasulullah karena pikirannya tentang harta dan anak-anak. Demikian ya dari saya kembalikan lagi kepada moderator Teh Lydia ya. Baik, saya kembalikan Teh, terima kasih. Masya Allah, Teh Elma luar biasa nih materi pada pagi hari ini. Benar-benar ya Teh, setelah membedah suatu ayat gitu ya, tadi yang Teh Elma sampai dari awal kita sampaikan ternyata, dan Teteh kaitkan juga dengan fenomena-fenomena saat ini ya Teh ya, dan itu luar biasa Teh, terima kasih banyak atas ilmunya, dan pastinya ini ada banyak pertanyaan juga nih yang mau ditanyain mungkin ya. Jadi buat Bapak Ibu, akang teteh yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau kalau nyaman lewat tulisan silahkan ditulis di kolom chat. Mangga, ada yang mau bertanya? Ada Ibu Neni yang mau bertanya, Teh Elma, kami persilahkan Bu Neni. Teh Elma, terima kasih sekali. Suaranya kurang keras Bu Neni. Kurang keras, Teh. Ya, terima kasih jazakillah khairul jazaa Teh Elma paparannya
ini membuka dan menjadi tafakur ya. Ya khususnya untuk ibu sendiri Teh, ya walaupun sekarang ibu udah besar anak-anak, cucu udah 5 gitu ya, dan tidak bisa lagi mengulang ya, waktu tidak bisa diulang. Yaitu ya relasi antara anak dan harta ya Teh ya, yaitu sebagai lingkaran. Betul sekali fenomenanya bahwa kita mencari harta untuk anak begitu ya. Seringkali ini kan untuk anak kamu gitu kan. Ini kan termasuk mungkin untuk ibu-ibu ya Teh ya, yang perannya sebagai pendidik utama dan pertama ya Teh. Dan tadi sangat ini Teh tersentuh atau terpecut begitu ya, ketika ya kita mengejar harta untuk anak, tapi anak ternyata kurang diberikan pendidikan yang baik sesuai dengan peran kita, sehingga anak itu bermasalah, malah akhirnya harta yang kita kumpulkan itu digunakan untuk ya katakanlah mungkin mengembalikan tidak ya, mengurus masalah anak begitu ya, akibat dari kelalaian kita dalam mendidik anak. Nah, itu sangat ini Teh. Dan sekarang mungkin dengan istilahnya dengan budaya hedonismenya begitu ya Teh ya, konsumerismenya saat ini, apalagi ditambah dengan media ya, tayangan-tayangan atau media sosial juga ya, yang kirang-kirangnya ya Teh ya, kalau kita melihat wah orang lain piknik ke sana ke sini gitu ya, makan di sana sini, nah itu bisa mempengaruhi ini Teh. Bahkan ini Ibu baru kemarin ya Teh ya mengadakan FGD ya Teh. Fenomena sekarang di dunia kerja, dunia industri, karena yang banyak yang membutuhkan perempuan ya Teh ya, dunia kerja itu sekarang. Karena apa? Karena perempuan itu bisa gajinya itu kecil. Jadi dunia industri itu banyak membutuhkan perempuan daripada laki-laki. Ini Teh ada satu daerah ya Teh ya, yang sebetulnya itu bukan di perkotaan, di desa, tapi karena masuk industri dan yang bekerja itu banyak perempuan, sehingga berbalik Teh. Laki-laki itu sekarang pada ngasuh anak Teh. Jadi siang-siang itu, pagi-pagi itu laki-laki itu mengantar istrinya, kemudian mengantar anaknya sekolah, kemudian sambil anak sekolah istri bekerja pada nangkring gitu Teh. Laki-laki atau bapak ini. Nah, yang ini perempuan. Nah, kan kondisi ini sudah berlangsung lama dan berlangsung di banyak ini ya Teh ya. Berlangsung di banyak tempat. Gimana ya Teh ya? Termasuk ya bukan masyarakat secara umum, tapi juga untuk kita-kita nih. Gimana ya Teh caranya mengembalikan fungsi ibu gitu kembali ke kewajibannya. Itu yang pertama. Yang kedua Teh, yang berkaitan dengan kembali lagi ke ini ya. Kita ada dikejutkan oleh fenomena, walaupun tidak banyak ya Teh ya. Ada seorang ibu yang sampai membunuh anaknya ya Teh ya. Karena khawatir dengan masa depan anaknya, khawatir anaknya tidak terurus, tapi itu malah dilakukan oleh orang yang paham agama. Jadi dari ITB juga ya dulu ya Teh. Itu mumpung anak kecil, mumpung masih kena anak kecil. Gitu. Itu gimana ya Teh ya? Dan sekarang sudah terulang lagi kejadian seperti ini. Jadi karena kekhawatiran tidak bisa mendidik anak, kekhawatiran tidak bisa membahagiakan anak, sehingga seorang ibu tega melakukan itu. Itu Teh. Atur nuhun. Baik, terima kasih. Baik, turnuhun pisan Bu Neni.
Ibu putra 5 ya Bu, sudah besar-besar ya Bu. Wah, jadi saya perlu belajar banyak dari Ibu nih. Anak saya ada 6 Bu, dan masih ada 3 Masya yang Allah. balita. Saya putra mah 3 teh, cucu 5 teh, Masya Allah. cucu 5. Kita juga akan menuju ke sana nih, ke arah seperti kehidupannya Bu Neni nih. Jadi kita juga perlu banyak belajar dari Bu Neni ini, karena beliau Justru sudah teh, justru ibu tuh gini ya, sekarang udah besar. Entah karena dulu mungkin kurang belajar ya teh ya, beda dengan sekarang kan, kajian-kajian gitu sekarang begitu marak gitu ya. Sekarang mah rasanya kalau kita tidak memahami pengetahuan ilmu teh asa gimana ya, karena sebetulnya media fasilitas itu sangat banyak. Kalau ibu tahun 80-an teh nggak seperti ini teh. Majalah masih terbatas begitu ya, majalah terutama Islam ya teh ya, yang dari perspektif Islam. Nah, sekarang sudah marak kajian-kajian seperti ini teh. Jadi ibu juga banyak mengoreksi ya, mengkritisi pola pendidikan ibu kepada anak masa lalu gitu teh. Ya baik. Masya Allah Bu, luar biasa. Saya selalu sangat terharu ya dengan kalau mengisi kelas terus ada peserta gitu yang sudah punya cucu. Itu selalu sangat terharu karena luar biasa ya, kalau generasi kakek neneknya sudah sangat gemar belajar gitu ya, sudah sangat senang dengan kajian, maka insya Allah tuh berkahnya tuh turun juga ke anaknya dan cucunya, begitu ya Bu ya. Berkallah Bu. Saya izin menanggapi ya Bu ya. Baik, bismillah. Kalau tadi kan pertanyaannya ada 2 ya. Yang pertama itu tadi kan tentang fenomena di sebuah kota ya, yang justru terbalik gitu. Saya mau Di menjelaskan desa justru teh. maaf di desa iya. Saya jadi teringat cerita, kebetulan suami saya itu pernah menerima konsultasi dari seorang perempuan yang beliau kerja jadi human resource manager di sebuah perusahaan di pinggiran Indramayu, dan menceritakan fenomena yang mirip seperti yang Bu Reni tadi ceritakan. Jadi yang banyak bekerja itu perempuannya, terus yang laki-lakinya ya gitu mengantar, sehingga ada fenomena menarik. Karena laki-laki di sana tuh jadi tidak banyak yang tidak bekerja, jadinya kan dalam relasi suami istri, dalam relasi keluarga, si istri itu jadi merasa sepertinya apa gunanya dong suami saya gitu ya, saya capek, saya ngurus gitu ya, saya juga yang ngasuh anak gitu, dia mah cuma ngantar-ngantar aja gitu, makanan juga saya yang masakin dan sebagainya. Jadi persepsi perempuan terhadap laki-laki gitu ya, di sana tuh laki-laki tuh jadi seperti turun harga dirinya. Dan yang menarik adalah yang jadi naik harga diri, bukan gimana, yang jadi naik nilainya gitu ya, adalah laki-laki yang bekerja jadi satpam. Jadi katanya tuh umum di perusahaan di sana satpam itu poligami. Kenapa? Karena kan satpam itu terkesan seperti punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengatur siapa yang masuk dan siapa yang keluar pabrik gitu kan ya. Terus kalau satpam sudah jelas dong punya pemasukan gitu kan ya. Jadi si para perempuan tadi itu tetap mencari laki-laki yang punya pemasukan, tidak jauh dari lingkungan pabrik dan setiap hari terlihat sebagai seseorang berkuasa. Luar biasanya. Jadi saya ingin menceritakan dulu baseline-nya ya, dari 2 pertanyaan Bu Neni tadi sebenarnya ada benang merahnya dulu. Dari benang merahnya itu mudah-mudahan nanti saya bisa tanggapi lebih detail. Memang fenomenanya di zaman ini yang mana itu terjadi juga sebagai tanda akhir zaman dan juga efek dari hedonisme tadi dan materialisme. Memang adanya situasi di mana perempuan itu jadi benar-benar banyak masuk ke ranah bekerja di publik gitu ya. Dan mereka jadi tercerabut dari akarnya di rumah. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Islam mengatur peran perempuan, bekerja bagi perempuan itu hukumnya mubah. Boleh kok. Kalau boleh kan berarti ya boleh bekerja, boleh juga enggak. Dan itu jatuhnya tidak wajib bagi perempuan. Yang wajib bagi laki-laki dan perempuan adalah berikhtiar sebaik-baiknya. Berikhtiar itu artinya pokoknya kalau melakukan sesuatu, usahakanlah dengan sebaik-baiknya. Terus memaksimalkan potensi yang sudah Allah berikan. Kalau itu wajib. Tapi tidak ada dalam Al-Quran kalimat harus menjemput dan mencari nafkah untuk perempuan. Itu keharusannya untuk laki-laki. Jadi untuk setiap perempuan sama harus mengoptimalkan, mengaktualisasikan semua potensi dirinya. Kalau itu sih iya gitu ya. Nah, jadi dari situ kita jadi bisa lihat bahwa yang kalau pada perempuan itu bekerja itu mubah, artinya yang wajib itu adalah memaksimalkan potensi saya. Maka memaksimalkan potensi bagi seorang perempuan tidak selalu harus bekerja di luar rumah untuk mendapat penghasilan. Karena yang wajib dapat penghasilan adalah suami.
Nah, di sisi lain, namanya perempuan itu hidupnya musiman. Ini kata Bu Eli Risman. Bu Eli Risman pernah mengisi seminar kan ya, beberapa kali di Darul Hikam. Bu Eli Risman itu sering menyampaikan, perempuan itu makhluk musiman. Ada musimnya lajang, ada musimnya dia hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak. Nah, pada musim-musim tertentu, kewajiban dia adalah mengasuh anak. Terkait hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak. Dan kalau kita mengacu pada doa untuk orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma. Terus ada kalimat terakhir kan, kama robbayani shogiro. Kan ya Allah ampunilah aku, dan ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka. Warhamhuma, sayangilah mereka. Terus ada kalimat berikutnya kan, kama robbayani shogiro, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kita biasa tahu artinya gitu kan. Sementara kalau kita lihat kata per kata, di tengah kata kama robbayani shogiro itu ada kata robbayani. Robbayani itu artinya merawat, mengasuh, memenuhi kebutuhan, memantau dan mendampingi perkembangan dan lain sebagainya. Itu satu akar kata dengan tarbiyah, satu akar kata dengan Rob, seperti dikata alhamdulillahi robbil alamin. Allah sebagai Rob bagi semua makhluknya. Allah merawat, memenuhi kebutuhan, terus memantau perkembangan, memastikan bertumbuh gitu. Ternyata tugas orang tua adalah robbayani. Terus ada kata sogiro, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil, gitu kan? Kecil sogiro. Sebagian ulama tafsir itu mengatakan sogiro itu artinya masa kecil sampai balik. Jadi doa itu ditujukan kepada orang tua yang mengasuh anaknya dari kecil sampai balik. Kalau kalimatnya seperti itu, apalagi ada kalimat tambahan di Al-Quran kan, susuilah anakmu sampai 2 tahun, jika kau tidak sanggup maka carilah ibu susu. Kan kalimatnya begitu ya, susuilah anakmu sampai 2 tahun dan kalau tidak sanggup carilah ibu susu. Apakah Allah itu tidak tahu bahwa akan ada teknologi yang membuat ASI itu bisa diperah? Ya pasti tahu kan ya. Tapi kenapa kok kalimatnya ada ibu susu? Nah, saya belajar sesuatu dari Bu Eli Risman. Bu Eli Risman pernah mengatakan gini, ada situasi perkembangan otak yang berbeda dan secara psikologis berbeda ketika anak itu disusui langsung dan ketika anak itu mendapat ASI dari ASI perah. Yang mana artinya ngasih bisa siapa aja ya. Dan dia tuh taunya ASI itu datang dari sesuatu yang bertekstur seperti dot atau botol gitu ya. Beda dengan kalau menyusui langsung kan. Kalau menyusui langsung kan dipeluk, tatap-tatapan sama ibunya, mencium bau badan ibunya kan gitu ya. Nah, jadi ternyata tuh ada efek perkembangan otak, nah efek psikologis yang berbeda, sehingga Bu Eli Risman itu menyimpulkan, tampaknya kalimatnya tuh sejelas kalimat susuilah anakmu sampai 2 tahun, jika tidak berikan pada ibu susu lain, karena ada efek psikologis yang tetap ingin dibangun, yaitu efek pelukan dan sentuhan pada payudara dan pada badan si ibu. Walaupun itu bukan ibunya langsung, tapi kan dia jadi ngerti, oh ini ibu susu saya gitu ya, susu inilah datangnya itu ya dari payudara gitu. Jadi ada efek itu yang seperti Allah tuh ingin menjaga kualitas efek itu, maka kalimatnya jadi seperti itu gitu. Dan di situ kan ada kalimat berikutnya, dan berilah dia upah yang kalau nggak salah memadai gitu ya, terkait ibu susu tadi. Kalau mengacu dari situ, ulama-ulama yang bergerak di bidang fikih perempuan itu mengatakan bahwa seorang istri yang menyusui itu sebenarnya berhak mendapat apa ya kalau bahasa kita honor lah gitu atau fee dari suaminya karena menyusui anaknya. Jadi berarti gini, kalau ada ibu menyusui nggak punya uang gitu ya, itu menjadi aneh. Kenapa? Karena sebenarnya dia punya hak untuk mendapat jatah uang karena menyusui. Saya tuh jadi ingat juga cerita Bu Elisman yang lain. Bu Elisman tuh pernah cerita, karena beliau sedang menyusui anaknya, saya lupa yang keberapa, kan punya putri 3 ya, beliau mendelegasikan, kan beliau tuh punya perusahaan riset. Nah, mendelegasikan seluruh pekerjaan perusahaan risetnya itu kepada sahabatnya. Jadi, pokoknya saya nggak ngerjain apa-apa ya, saya mau ngurus anak, saya mau menyusui. Saat itu suaminya tuh bingung, kebetulan sedang membiayai saudara yang kuliah kalau nggak salah gitu. Nah, habis itu tuh ternyata suatu waktu suaminya tuh ada tugas dan tugasnya berjalan dengan sangat baik. Kemudian ada hadiah yang diberikan dan hadiah ini legal karena tidak termasuk gratifikasi. Jadi saat itu pun sudah dicek gitu ya. Ini misalnya melanggar aturan apa tidak dari segi Islam maupun dari segi aturan negara. Nah, jadi hadiahnya itu diterima dan hadiahnya tuh sejumlah gaji yang biasa diterima oleh Bu Eli dalam rentang waktu kalau dia saat itu bekerja. Kalau beliau saat itu bekerja gitu. Jadi Bu Eli tuh sambil menangis mengatakan, itulah ya Allah memberikan berkah karena saya menyusui anakmu secara langsung. Bilang gitu ke suaminya. Saya belajar dari cerita itu jadi mengatakan, oke, jadi menyusui itu wajib. Oke, karena wajib, kan kok nggak dilakukan dosa. Betul kan ya? Jadi akhirnya saya pribadi dengan nama anak saya gitu, saya memilih untuk, ya oke, saya menyusui secara langsung. Jadi seingat saya gitu ya, terakhir saya bekerja,
adalah ketika hamil anak pertama. Karena saya baca ayat itu gitu, dan sepemahaman saya yang pendek gitu di masa itu, aduh itu kalimatnya teh wajib susuilah gitu. Jadi sudah langsung kata perintah gitu. Oh oke, berarti ini yang harus lakukan karena ini jatah kewajiban saya. Dan ketika Ustadz Adanuswi, Ustadz Harisantosa, Ustadz Fauzil Adim sering mengatakan tentang pentingnya masa menyusui 2 tahun, terus sering mengatakan juga tentang itu ya ayat doa orang tua yang tadi yang ada kamar robayani sogiro, saya jadi berpikir oke, berarti yang sudah jelas merupakan kewajiban saya adalah saya sebagai ibu ini ya, mengasuh anak sampai mereka usianya balik. Terus saya teringat lagi, Ustadz Adanuswi itu pernah bercerita, golden age-nya seorang perempuan di zaman Sahabiah dulu, para sahabat Rasulullah, itu justru setelah menopause. Jadi ketika anak-anak itu sudah balik dan beliau sendiri dan para perempuan itu sudah menopause, mereka itu bebas untuk keluar karena bahkan aturan-aturan syariatnya itu sudah tidak mengikat ketat seperti sebelumnya. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan seorang perempuan yang sudah menopause, ini sebagian ulama ya, perempuan yang sudah menopause itu boleh tidak pakai jilbab. Terus kalau keluar rumah, boleh tidak dengan muhrimnya. Jadi kalau mau umroh gitu, nggak ada muhrim, nggak apa-apa gitu. Terus kalau mau keluar rumah juga nggak apa-apa, nggak harus ditemenin gitu. Jadi berbeda ya aturan syariatnya dengan orang yang belum menopause. Itu makanya sahabiah zaman dulu, itu kalau berperang, itu banyak yang sudah sepuh, 50 tahun berperang gitu ya, perempuan. Banyak yang seperti itu. Jadi menariknya, dalam Islam, bekerja untuk perempuan adalah mubah. Tapi ada momen waktu tertentu di mana ada kewajiban yang melekat pada sang ibu gitu. Pada posisi si perempuan itu sebagai ibu. Lakukan dulu kewajibannya dengan baik, baru nanti yang mubahnya dilakukan. Karena tidak boleh dalam Islam mengejar yang mubah tapi meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang wajib kan jadi dosa ya. Kalau meninggalkan yang mubah ya nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, terus masalahnya fenomenanya di zaman ini, seperti tadi Ibu bilang ya, ada banyak lahan pekerjaan itu memang meminta perempuan. Kita perlu lihat ini dari 2 sisi. Mungkin dari mereka berkata, oh ini adalah bentuk mungkin kesetaraan gender gitu ya, atau emansipasi perempuan. Ini adalah bentuk keterlibatan perempuan dalam ranah kerja, itu membuktikan perempuan itu juga bisa dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat positifnya lah ya. Tapi tadi Bu Nani juga cerita yang negatifnya. Kenapa? Karena perempuan dibayar lebih murah. Kenapa coba? Perempuan itu jarang komplain kalau kerja. Itu makanya kalau ayah bunda lihat di pabrik-pabrik tekstil, umumnya pekerjanya perempuan. Perempuan itu bisa dianggap lebih bisa multitasking dan lebih bisa bekerja secara teliti. Dan kalau ada kesalahan, mereka nggak akan komplain. Di bawah komando, biasanya mandornya laki-laki. Perhatiin deh, mandornya laki-laki, terus pekerjanya rata-rata perempuan. Dan kalau mandornya bilang, ini mestinya gini-gini, mereka itu manut aja gitu. Dan mereka mau dibayar lebih murah. Dan menariknya, sistem hukum juga masih banyak yang mengatur beda gaji antara laki-laki sama perempuan. Itu kan aneh gitu. Apakah dalam Islam ketika bekerja ada nggak aturan membedakan gaji laki-laki dan perempuan? Nggak ada, nggak ada. Bahkan dalam Islam itu perintahnya adalah bayarlah kok saya lupa ya, bayarlah ya intinya mah ngasih ke budakmu atau ke orang yang kau perintahkan sebelum keringatnya mengering kan gitu ya. Jadi kalimat cuma gitu aja, artinya laki-laki itu perempuan sama aja gitu. Maka kalau saya pribadi, saya jadinya melihat gini, oke, kita kan nggak bisa mengubah zaman, nggak bisa mengubah, susah juga untuk mengubah hukum. Maka sebagai pribadi, pilihlah keputusan yang tepat di keluarga. Karena keputusan yang tepat di keluarga, seperti tadi, jangan mengejar yang mubah dan meninggalkan yang wajib, tapi lakukan yang wajib, nggak apa-apa ninggalin yang mubah. Tenang saja, karena anak itu kita asuh, maka rezekinya akan lebih lancar. Anak itu membawa rezekinya. Tapi kalau anaknya tidak diasuh dengan baik, jadi berkah nggak? Nggak jadi berkah. Dan rezeki bertambah bukan karena kita bekerja. Bahkan Ustadz Danus itu sering mengatakan begini, rezeki itu tidak terikat pada gaji. Bukan, rezeki itu bukan gaji, rezeki itu semuanya. Dan rezeki bagi seorang manusia sudah ditetapkan. Rezeki bagi keluarga juga sudah ditetapkan. Dan kalau perempuan bekerja, itu tidak menambah rezeki. Karena sudah ditetapkan sebagai satu keluarga. Kalau suami dan istri bekerja, itu artinya rezeki itu dipecah kedua rekening. Rekening istri dan rekening suami. Kalau istrinya resign, tidak bekerja, misalnya karena mengasuh anak, maka si rekening istri itu pindah ke rekening suami. Maka semua jatah rezeki itu masuknya lewat suami. Artinya tidak berkurang kan? Tidak berkurang. Dan bahkan ketika istri itu melakukan kewajibannya, jadi berkah buat keluarga. Berkah itu menambah rezeki. Betul? Kalau kita fokus mengasuh anak, artinya kita sedang mensyukuri kehadiran anak ini. Orang yang bersyukur sama Allah kan diberi nikmat lebih. Betul kan? Jadi berkahnya akan menambah pemasukan sang suami. Begitu. Terus, kalau istri berkhidmat kepada suami, karena dengan kita bisa mengerjakan kewajiban kita, itu juga artinya kita lebih leluasa dan lebih mudah berkhidmat kepada suami, ada berkah lagi. Maka jadi tambahan lagi. Dan kalau kita memposisikan suami seperti itu, marwah suami itu naik.
laki-laki manapun itu akan lebih total bekerja kalau dia tidak pernah berada dalam posisi manja. Di desa yang tadi, kenapa laki-lakinya jadi malas, perempuan yang bekerja? Karena pikiran mereka, ngapain lah aku capek kerja? Udah ada istriku yang kerja, dia yang masakin, dia yang ngelahirin anak, dia yang nyusuin, dia yang kerja. Aku tinggal santai-santai. Laki-laki itu kalau selalu berada dalam posisi manja, pasti nggak mau kerja keras. Jadi kalau misalnya dia bilang, sebenarnya pemasukan dari aku kurang sih buat keluarga, ya udah kamu aja yang kerja yuk. Jadi kita berdua punya pemasukan. Menurut hemat saya ya sebagai seorang perempuan, itu bukan pikiran yang baik. Dalam Islam itu seorang laki-laki yang baik adalah laki-laki paling baik buat keluarganya. Dan setiap nafkah yang suami bawa itu adalah sedekah. Tidakkah kalian ingin membawa sedekah lebih banyak bagi keluarga kalian, kan gitu ya? Bahkan makanan yang disuapkan oleh seorang suami kepada seorang istri itu adalah sedekah. Jadi ibaratnya saya tuh cuma bisa membawa sesuap nasi nih hari ini sebagai rezeki. Itu disuapkan kepada istri aja itu sudah sedekah. Dan suami saya tuh sering mengatakan gini, laki-laki kalau sudah kaitannya dengan amanahnya harus menjemput nafkah, itu kan pekerjaannya bisa beragam resikonya. Misalnya sopir truk gitu yang harus lintas pulau, mengemudi di malam hari, belum lagi kalau ketemu begal dan lain sebagainya, kan resikonya banyak. Jadi laki-laki itu kalau sudah menjalankan amanahnya, itu memang hidupnya itu berputar di sekitar kematian. Setiap hari itu benar-benar bertaruh nyawa gitu. Tapi seorang perempuan, jika para perempuan itu mau menyadari, hidupnya itu di seputar kelahiran. Justru ya amal-amal paling utama seorang perempuan itu adalah di sekitar hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh anak. Itu tuh amal paling besar yang menisbatkan seorang perempuan jadi punya hak untuk dikatakan sebagai surga di bawah kaki ibu. Itulah gitu. Sampai Rasulullah mengatakan ketika ditanya, siapa yang harus aku turuti? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu kan bukan karena ibumu soalnya dia bekerja, ibumu soalnya dia bantu ayahmu nyari uang, ibumu soalnya dia yang kerja, ayahmu tinggal leha-leha. Kan itu. Ibumu karena dia melahirkanmu, menyusuimu, mengasuhmu, mengurusmu, merawatmu ketika sakit, kan gitu ya. Jadi semua keutamaan seorang perempuan yang ada di dalam Al-Quran itu karena peran spesifik perempuan yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki. Yang tadi seputar hamil, melahirkan, menyusui, dan mengasuh anak. Dan oleh karenanya, fenomena yang tadi diceritakan oleh Bu Neni, itulah fenomena yang paling buruk yang bisa terjadi pada seorang perempuan. Semua fitrah perempuannya itu seolah sudah tercerabut gitu. Dalam jebakan pikiran, bahwa saya harus bekerja di momen kebutuhan keluarga. Dan karena dia bekerja, si suaminya dia makin malas. Jadi kayak lingkaran gitu ya. Istrinya bekerja, suaminya malas bekerja, ya udah buat apa kerja. Mungkin justru kalau istrinya tidak bekerja, si suaminya berada dalam posisi, duh, nggak ada yang kerja ya, terus siapa dong yang harus memenuhi kebutuhan keluarga? Terus dia tiba-tiba ngaca, lah ya kan saya suaminya, kan saya bapaknya, mestinya saya dong yang kerja gitu. Kan gitu ya, semestinya seperti itu. Jadi kalau kita mau memperbaiki situasi, mau memperbaiki generasi anak-anak kita, mau memperbaiki zaman, mulai dari memperbaiki mindset kita dan keputusan kita. Tepat atau tidak keputusan ketika saya meninggalkan anak dan saya malah mengejar harta. Karena ternyata lucunya ya, harta itu nggak usah dikejar, datangnya segitu-gitu juga. Segitu-gitu juga. Ustadz Adi Hidayat itu pernah mengatakan, kalau rezeki Anda 500 juta, Anda mau pakai cara korup, mau pakai cara halal, tetap sama kok dapatnya 500 juta. Dengan kira dengan korup itu uang yang datang jadi lebih banyak. Enggak kok. Memang itulah jatah rezeki Anda. Tapi ketika Anda memilih cara yang tidak halal, atau Anda memilih cara yang halal, tapi tidak toyib bagi keluarga Anda, misalnya karena meninggalkan anak, maka tidak ada berkahnya. Ketidakadaan berkah itu dan cara-cara yang salah itulah yang akan Anda pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, saya jadi teringat kalau di Al-Quran kan ada kalimat di surat At-Tahrim ayat 6 kalau nggak salah. Di situ, dan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu salah satu ayat parenting yang sangat sering dibahas ya. Kok kalimatnya bukan dan pastikanlah dirimu dan ajaklah keluargamu masuk surga? Emang nggak gitu? Karena ternyata kalau sudah kaitannya sama keluarga, ada banyak momen-momen salah mikir, salah ngambil keputusan, salah ngambil persepsi, yang ternyata itu tuh seperti seperti titik mulai yang salah belok gitu. Karena salah belok nyasar seterusnya. Ini ujungnya ke neraka gitu. Ujungnya jadi perilaku-perilaku yang malah menyesatkan menuju neraka gitu. Nah, jadi kalau kaitannya dengan yang tadi, memang kitanya sebagai perempuan, kita sebagai istri, kita sebagai pasangan dari suami kita yang harus membetulkan dulu pola pikir kita. Jangan sampai kita fokus pada pekerjaan, kita meninggalkan yang wajib. Karena waktu-waktu di mana anak-anak itu kecil, itu tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang itu bukan tentang momen-momen lucunya, bukan. Ada pertumbuhan psikologis dan pertumbuhan mental yang terjadi hanya di zaman itu, di masa itu. Dan kalau masa itu tidak terdampingi dengan baik, dampaknya panjang sampai seumur hidup sang anak. Ayah bunda familiar nggak dengan kalimat inner child?
inner child, trauma, unfinished business, luka pengasuhan. Itu kan tren banget ya di zaman ini kata-kata itu. Nah, kira-kira kalimat-kalimat itu muncul dari mana? Dari anak-anak yang tumbuh dewasa, yaitu kita-kita ini dan sudah segede kita, yang masa kecilnya tidak mendapatkan hak pengasuhannya dengan baik. Begitu ya. Jadi jangan sampai kita justru meninggalkan generasi yang lemah. Kalimat janganlah kau meninggalkan generasi yang lemah, saya nggak tahu kenapa itu sering diartikan janganlah meninggalkan generasi yang miskin. Padahal kalau menurut ulama tafsir, generasi yang lemah itu tuh lemah imannya, lemah daya juangnya, tidak bisa dewasa, nggak bisa bermanfaat buat masyarakat. Tentang itu, kamu nggak tentang harta. Jadi dalam Islam itu sangat ditegaskan, wah tentang harta mah nggak usah ngoyo, nggak usah ngotot gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak pada fenomena seperti yang di desa tadi. Adapun yang tadi pertanyaan kedua, ada ibu yang sampai membunuh anaknya. Padahal kalau kita lihat ya di Al-Quran surat Al-Isra ayat 31, saya baca artinya aja ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Sekarang bayangkan, kalau tadi Ibu Neni ceritakan ya, padahal ini bisa terjadi juga pada ibu-ibu yang ya memahami agama. Sedih ya, memahami agama, ada di Al-Quran, nggak usah baca tafsirnya di terjemahnya jadi jelas. Jangan membunuh anakmu karena takut rezeki, sesungguhnya kami yang memberikan rezeki, dan membunuh anak itu suatu dosa besar. Mengapa seorang ibu bisa sampai terjebak melakukan sesuatu dosa yang besar? Karena dalam pikirannya khawatir dengan kehidupan anak saya nanti. Kalau diperhatikan pola ceritanya ya, antara kejadian yang dulu, saya lupa tahun berapa ya, waktu itu belum banyak sosmed kalau nggak salah, karena saya juga taunya ya dari cerita sesama di alumni ITB sama di koran, taunya itu ya. Nah, kalau yang sekarang kan justru lebih viral ya, karena banyak di sosial media. Ada benang merah yang sama. Ini adalah ibu-ibu yang depresi. Mengapa mereka depresi? Karena mereka tidak mendapatkan kebutuhan mereka dari suami. Kebutuhan dari suami itu kan bukan cuma nafkah ya. Kebutuhan dari suami itu adalah pengayoman, adalah suami itu hadir ketika istrinya tuh emosinya sedang tak menentu. Suami itu hadir untuk ikut bantu mengasuh anak-anak. Bantu mengasuh anak-anak tuh bukan cuma sekedar bantu suapin atau mas gitu, atau bantu suapin atau kang gitu, bukan gitu. Tapi kalau anak itu hanya dididik oleh ibunya, maka dia hanya mendapat arahan atas sikap sehari-hari, misalnya, jangan ngomong kayak gitu, itu kasar misalnya. Tapi hanya seorang ayah lah yang paling strategis untuk bisa mendidik fitrah keimanan. Jadi misalnya, nak, kita itu harus jadi hamba Allah yang baik dan harus bersyukur atas semua yang Allah kasih. Itu makanya kita tuh sholat. Terus ketika misalnya bapak misalnya ngajak anak jalan-jalan, terus ngelihat taman, tuh lihat tuh, nak, Allah itu menciptakan bunga. Bunga ini aja bisa tumbuh. Padahal tidak setiap hari ada yang menyiraminya air. Nah, berarti Allah tuh sudah menurunkan rezeki air buat si tanaman ini. Maka oleh karena itu, kitanya harus bersyukur sama Allah. Allah mah gak akan pernah lepas mengurus kita. Itu hal-hal yang kayak gitu. Kalau yang ngomong ayah, wah itu nempel banget. Sebagai contoh, Nabi Yusuf di usia dewasanya pernah digoda oleh Zulaikha ya. Nah, Nabi Yusuf itu kan di usia dewasa itu dia sudah terpisah lama dari orang tuanya kan, sejak jatuh ke sumur, sejak dibuang ke sumur itu. Sebelum dibuang ke sumur itu kan adegan yang kita tahu adalah Nabi Yusuf berkata pada ayahnya tentang mimpi kan, mimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang bersujud gitu kan. Terus ayahnya kan bilang, jangan kau ceritakan pada saudaramu. Nah, habis itu kalimatnya, sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh nyata. Kalau usah kalimat gitu. Kalimat sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh nyata itu benar-benar nempel di ingatan Nabi Yusuf. Sehingga ketika Nabi Yusuf dewasa dan bertemu dengan Zulaikha, itu secara laki-laki ya, fitrah sebagai laki-laki, sebenarnya nggak tertarik. Tapi karena ingat kalimat Nabi Yakub, yang cuma satu kalimat itu yang dia pegang karena tidak hidup bersama ayahnya. Cuma kalimat sesungguhnya tipu daya setan itu sungguh nyata. Jadi Nabi Yusuf itu langsung mengerem dan langsung tahu, oke, ini saya tidak boleh termakan oleh godaan ini gitu. Bayangkan kalimat seorang ayah itu segitu luar biasanya. Nah, dalam cerita tadi yang dua ibu tadi yang sampai membunuh anaknya, jangankan ayahnya itu memberi wejangan, arahan kepada anak-anaknya, bahkan membantu situasi harian ibunya saja tidak. Sehingga depresi luar biasa. Ditambah ketakutan yang terjebak karena paradigma zaman ini. Kan ibu yang terakhir itu yang viral itu kan juga bukan berasal dari keluarga kaya raya kan ya. Jadi ada kekhawatiran tentang bagaimana nanti anak-anak saya hidup kalau hidupnya cuma sama suami saya gitu kan, di videonya yang beredar gitu. Sebenarnya saya itu berat, tapi kalau saya cerita kayak gini pasti nanti suami saya itu marah ke saya, bahkan bisa membunuh saya dan sebagainya gitu ya. Itu depresi luar biasa berat gitu. Dan sedihnya di zaman ini adalah ternyata
lebih sering mereka itu dihakimi oleh komentar-komentar netizen, bukannya para perempuan itu ikut membantu satu sama lain, menguatkan satu sama lain, sehingga setiap perempuan bisa sesuai lagi pada fitrahnya. Sebagai contoh, tadi kan saya nyontohin tentang bekerja ya, perempuan bekerja. Di sekolah kami, yang kami bangun bersama-sama ini, setiap ibu yang masih punya anak kecil, itu harus bawa anaknya. Ketika ngajar, harus bawa anaknya. Jadi tidak ada daycare, tidak ada penitipan. Ketika ngajar, bawalah anaknya. Nah, nanti gimana kalau anak saya nangis? Ya nggak apa-apa, biar siswa-siswa itu belajar. Beginilah namanya hidup. Inilah keluarga itu mah nggak boleh ditinggal. Jadi pesan terbesarnya yang sampai pada anak-anak adalah bukan tentang ibu, kok guru saya nggak profesional sih, kok dia bawa anak sih, kok dia nangis. Bukan itu pesan besarnya. Pesan besarnya adalah memang keluarga itu urusan utama. Mengajar kalian itu adalah urusan tambahan saya, gitu. Berarti gitu. Dan ternyata ketika seorang guru, ini saya dapat ceritanya dari guru ya, dari guru-guru, bukan guru-guru yang di sini, maksudnya waktu dulu. Punten sekalian mau ngingetin maksudnya iya. ya 3 menit. Oke, baik. Saya tutup sedikit aja. Nah, jadi karena tadi ya, jadi harus bawa anak supaya tidak meninggalkan kewajibannya. Terus para suaminya itu diberi, kalau kami ya, diberi tunjangan kepala keluarga supaya marwahnya sebagai kepala keluarga itu naik. Jadi jika Anda ada dalam institusi pendidikan, pastikanlah institusi pendidikan Anda itu sesuai dengan Islam. Gitu ya, tidak mencerabut fitrah perempuan, mengangkat fitrah laki-laki sebagai seorang pemimpin, terus memuluskan proses pengasuhan anak-anak bahkan di tengah institusi pendidikan Anda sendiri. Itu kalau pesan terakhir saya. Ya, ternyata saya cuma bisa jawab satu orang ya. Aduh, maaf sekali pertanyaannya. Saya jawab dengan sangat panjang. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bu Moderator. Terima kasih. Iya, seru banget soalnya Teh. Saya juga jadi ikut terlena ini, ikut ngedengerin juga pemaparan Teh Elma. Sayang sekali Teh sudah jam 7, udah jam 7:08. Sebenarnya ada satu pertanyaan lagi, tapi sayang sekali mungkin insya Allah kita bisa jawab di lain kesempatan ya Bu Siti Sadah. Baik Teh, mungkin ada closing statement dari Teh Elma terakhir gitu. Iya, baik. Saya ingin mengajak ayah bunda semua kita menyelami apa makna yang lebih mendalam di Al-Quran, terutama jika sudah terkait dengan kehidupan kita sebagai orang tua yang relevan dengan bagaimana kita harus mengasuh anak. Mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita bisa membentuk kebersamaan setiap hari dengan anak-anak, jadi lebih terlihat apa saja sebenarnya yang pesan-pesan yang Allah sampaikan di Al-Quran, dan kemudian kita relasikan dengan situasi kita sehari-hari di rumah. Mudah-mudahan Allah memudahkan, menguatkan ayah bunda semua untuk tetap tegak di jalan yang tepat, sesuai fitrah ayah bunda, fitrah laki-laki maupun fitrah perempuan, juga fitrah sebagai ayah dan fitrah sebagai bunda, dan Allah perkenankan anak-anak kita tumbuh dengan pendampingan pengasuhan yang baik dari kita sebagai orang tua, dan mereka tumbuh menjadi pribadi dewasa, mandiri, dan produktif sebagaimana Allah contohkan melalui kehidupan Rasulullah dan para sahabat. Terima kasih. Semua yang baik dan benar berasal dari Allah, semua yang salah dan kurang, termasuk waktu yang kelamaan, itu juga dari saya. Saya mohon maaf sekali. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia dan kepada ayah bunda semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Teh Elma Fitria, terima kasih banyak atas penyampaiannya materi hari pagi ini. Betul banget kata Teh Asifah Amrini, katanya banyak ilmu dari Teh Elma. Boleh dong nanti diundang lagi. Insya Allah ya Teh, ya, kita masih banyak pengen nanya-nanya nih, banyak pertanyaan yang belum ini juga. Semoga lain waktu kita bisa Allah beri kesempatan untuk mengundang Teh Elma lagi. Sekali lagi Teh Elma terima kasih banyak. Semoga berkah selalu Teh. Salam untuk keluarga. Amin, amin. Salam juga buat semua di Bandung. Nuhun Teh. Ya, terima Jazakumullah. kasih banyak juga Ya. untuk Bapak Ibu Akang Tata yang telah bergabung pada pagi hari ini. Mau mengingatkan aja, jangan lupa untuk mengisi absen di aplikasi yang sudah di-download sama Bapak Ibu, atau bisa juga di Google Form yang sudah di-share di kolom chat. Elma, ke depan mungkin ingin juga kita diskusi untuk ibu-ibu yang tadi yang memang sekarang sudah menekuni atau bekerja di ini. Nah, bagaimana tipsnya ya, strateginya supaya peran ibunya masih tetap kita bisa melaksanakan mungkin ke depan ya Teh ya. Turnuhun, jazakillah khairan katsira Teh. Jazakillah khair, jazakumullah khair. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih banyak Teh Elma.
Baik, saya izin menutup Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Dan sekali lagi terima kasih Teh Elma yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup sama-sama kegiatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Setuju Bu Neni, setuju. Insya Allah Bu, nanti ada pertemuan berikutnya. Siap. Nuhun Teh Diar, bagus. Nuhun Bapak Ibu, Ibu semua. Selamat